Cerita dibuka dengan memperlihatkan pemandangan rumah mungil yang sekaligus dijadikan serba milik seorang pria bernama Pak Yong Han. Dia merupakan pensiunan detektif dari kepolisian. Sebelum pensiun dia sudah menjabat sebagai inspektur senior yang sangat disegani karena keahliannya dalam menangani banyak kasus kriminal. Sekarang dari tuannya, Pak Yong Han lebih menikmati kehidupannya yang tenang. Sesekali dia juga berkunjung ke kantor polisi Jongnam, tempatnya dulu bekerja, untuk melihat cucunya, yang sekarang bekerja sebagai detektif juga. Sarannya, sekali Pak Yong Han akan mengenang masa mudanya sebagai detektif. Dia bahkan dulu dikenal sebagai detektif yang legendaris yang pernah ada di tahun itu. Kisah legendaris Yong Han mulai dikenal sejak tahun 1958. Ketika itu di Kwon Chun, masih sangat tradisional. Yong Han sedang menyamar sebagai gelandangan untuk menyelidiki pencurian sapi yang sering terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kwon Chun. Dia pun berhasil menemukan pelakunya dan lakukan aksi kejar-kejaran dengan pelaku itu yang mencoba kabur. Terjadi sedikit perkelahian kecil sampai si penjahat ditendang oleh sapi yang ada di lapangan. Hal itu tentunya melumpuhkan penjahat itu. 소를 훔치는 건 남의 이세 훔친 거야. 와. 나야 뒤로 하지 마. 바꿔줘 진짜 집을 샥. 가만히 있어. 왜 뭐 가만히 있어. 진짜. 뭐가 이렇게 야지한다. 오. Penjahat itu akhirnya pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ini merupakan penangkapan Yong Han yang ke-96 dan merupakan rekor terbanyak di Gyeonggi-do selama 3 tahun berturut-turut. Yong Han pun dipindahkan ke polisian yang lebih besar setelah ini. Yong Han berencana mentraktir teman-teman di kantornya untuk minum bir sepuasnya sebagai pesta perpisahan mereka. Pak Yong Han tak masalah dengan traktiran itu karena ayahnya sendiri merupakan seorang pengusaha pemilik pabrik bir. Yong Han pun bilang kalau dia akan memasukkan seluruh tagihan pesta itu ke tagihan ayahnya yang mana membuat Yong Han pada akhirnya dimarahi oleh ayahnya karena tagihannya terlalu besar. Bahkan ayahnya bilang kalau tagihan itu bisa dipakai untuk memberi makan ratusan orang, tapi kemarahannya tidak lama. Ayahnya juga merasa kalau pesta itu pantas dilakukan, apalagi Pak Yong Han juga sudah banyak membantu karena selama bekerja di kepolisian dan kipingnya mau nyuralata. 그래, 큰 일을 하러 가는데 다행히 한두 번 내야지. 세상사가 쉽진 않겠지만 난 내 아들 믿는다. 감사합니다. 거기 가서도 최고의 부끄럽지 않은 경찰이 되겠습니다. Yohan pun akhirnya dipindah tugaskan pindah ke ibu kota Seoul, jauh dari kampung halamannya yang sekarang. Ketika Yong Han sampai di ibu kota, dia sempat terpukau dengan kemegahan kota ini. Namun begitu memasuki gedung kepolisian dan melihat divisi investigasi tempatnya akan bekerja, pandangan Yong Han dibuat terheran-heran. Yong Han ditempatkan di satu unit dengan kepala detektif bernama Yu, yang terlihat acuh dan santai. Dia suka nyengit. 경기도 훈전지서에서 부름을 받고 올라온 박영한 형사입니다. 경기도 소저도봉 경고율이 왕천에서 보도되자 di pertamanya bekerja alih-alih diperkenalkan data letak kota atau dibantu tentang kasus yang akan ditananginya. Yong Han justru diajak minum-minum di kedai arak dekat kantor polisi. Di kedai itulah Yong Han baru tahu kalau tugasnya di Seoul adalah untuk menangkap gangster yang masih belum bisa dilakukan oleh detektif-detektif lainnya. Karena hal itulah serata Lumi kembali ke kantor. Dia berkenalan dengan rekan dari unit lain, yaitu Wang Shoman yang terlihat angkuh dan putih yang tampaknya lebih sopan. Yong Han pun saling ejek dengan Shoman di situ. Ketika masih saling ejek, tiba-tiba datang pasang suami istri yang cukup tua masuk.
istrinya cerita kalau suaminya baru saja dipukuli oleh para gangster. Mendengar itu, Johan pun langsung meminta izin untuk segera menangkap pelakunya. Di situ kepala detektif Yu langsung mengingatkan, kalau menangkap gangster bukanlah pekerjaan yang mudah, malah bisa jadi berbahaya. Ketua gangsternya adalah Lee Jung-ji. Dia mempunyai 30 anak buah. Mereka bertekad untuk mengambil alih pasar Jongnam. Johan cukup optimis bisa mengalahkan mereka semua, namun di tengah-tengah perjalanannya perhatiannya teralihkan dengan toko spesialis sup ular. Atasannya cukup mengkhawatirkannya selama dia pergi sendirian ke sarang gangster. Di waktu yang sama, seorang pria yang dijuluki dengan nama Beludak, dia bekerja untuk melayani Lee Jung-jae, ketua gangster, dan diberi jabatan sebagai ketua komando, sedang mengadakan pesta. Untuk keberhasilan mereka menguasai pasar Jongnam, saat itulah Yong Han yang sedang ternak anak datang membawa karung coklat mencurigakan di pundaknya. Dia masuk dengan santai dan memperkenalkan dirinya. Lalu, dia dengan santainya bilang kalau dia akan menangkap Beludak karena perbuatannya. Using the macho. 알았나 보네. 아유, 가만히 안 서 있어. 좀 서던데. 풍업점 주인잡했다면서. 동남에서 서해반 박요한입니다. 3년 일을 그래가지고 내가 어삼용 씨를 폭행 혐의로 구속합니다. 왜 차? Melihat tingkah Yong Han yang tanggal dan berani, tentu saja Beludak yang merupakan gangster dan banyak anak buahnya di situ, dia hanya menertawai Yong Han. Mana mungkin Yong Han berani untuk menanggapnya. Yong Han pun akan dipukuli di sana, tapi Yong Han berkata kalau ada yang berani melawan, Yong Han akan mengeluarkan 30 ekor ular berbisa yang ada di karung bawaannya. Awalnya tak ada yang percaya dengan Yong Han, tapi begitu Yong Han mengeluarkan ular itu dengan temannya sendiri, mereka semua pun langsung berteriak ketakutan. Yong Han dengan mudah menangkap Beludak yang akhirnya menyerahkan diri. Dia meninggalkan 30 ular itu tidak sengaja tumpah karena karungnya robek, membuat anak buah Beludak terpojok di rumah mereka tanpa bisa keluar. Hama coba 움직이는 니네가 피똥싼 거야. 조심해. 너 봤지? 하나를 저리가 부조가 무거워. 그래 잘생 믿겠어. 그러지 마. 따라오면 싹 다 풀어버린다. Sementara itu, Lee Jung-jae sedang mengobrol dengan Inspektur Senior Polisi Choi tentang rencana mereka mencalonkan Lee Jung-jae ke Majelis Nasional. Lee Jung-jae menyuapnya untuk kelancaran operasi kejahatan, praktik korupsi yang sudah jadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Yong Han siana baru di kantor telah membuat rekan-rekannya terkagum-kagum karena dia berhasil membawa gangster yaitu Beludak ke kantor polisi dengan mudah, bahkan membuat Beludak mengaku semua kejahatannya. Beludak bilang kalau dia telah menghajar pria pemilik toko kain karena pria itu tak mau membayar iuran yang sudah ditetapkan di pasar Jongnam. Yong Han benar-benar menginterogasinya dengan serius walaupun soban bilang kalau jangan terlalu keras pada Beludak karena dia masih dilindungi oleh ketua gangster yaitu Lee Jung-jae. Saat itulah Inspektur Choi masuk menegur perbuatan Yong Han dan menyuruhnya untuk segera melepaskan Beludak. Yong Han tentu menolak. Hampir saja terjadi ketegangan di antara mereka, tapi detektif Yu segera menolong dengan menarik Yong Han keluar. 이래 형사야? 어디 시민들의 뱀을 부리셨냐? 시민이 아니라 딴패 새끼들이었고요. 뱀은 두렵지 않은 검거 두고 했습니다. 예산 많이 말고 저 풀어줘. 잠깐만요. 설마 이정재 고봉이라서 풀어주라는 겁니까? 손대 하냐? 풀어주면 또 공범이야. 어겨서 Allegations ties up a fortune with us all. Or fight eyes
Yohan pun dibawa untuk ke Taylor membuat baju baru untuknya. Detektif Hugh sempat bertanya apakah Yohan ingin pulang setelah mengetahui bahwa sulit menangkap kejahatan di Seoul. Tapi dengan optimis, Yohan menjawab kalau dirinya akan bertahan. Sebenarnya ada yang mempunyai sikap yang sama seperti Yohan. Dia adalah detektif Kim Sang-sun. Setiap hari Sang-sun akan mengajar anggota gangster dan menyeretnya ke kantor polisi dengan kondisi babak belur. Meskipun tahu mereka akan dibebaskan lagi, orang-orang di kantor polisi menjulikinya sebagai si anjing liar. Yohan sempat dibuat kagum dengan sikapnya di hari itu. Itu besar. Ya, saran bukan kekuatan itu benar. To Park Floor. Ja. Setelahnya dari kantor polisi, Yohan pulang ke rumah sewaan. Dia diperkenalkan oleh pemilik rumah dengan dua penyewa lain, yaitu Andong yang bekerja di Bang dan Gukjin yang merupakan mahasiswa hukum. Keesokan harinya, Yohan mendapatkan kabar kalau kedai sup ular yang kemarin dikunjunginya telah dihancurkan gangster. Yohan pun langsung berlari melihatnya, tetapi si pemilik menolak dan menyuruh Yohan untuk melihat toko kain milik Pak O yang sebelumnya datang ke kantor polisi karena dipukuli. Pak O ternyata sudah pergi setelah tokonya dihancurkan. Kejadian itu membuat Yohan dibenci orang-orang di pasar Dongnam karena mereka pikir bahwa Yohan bersekongkol dengan para gangster seperti polisi-polisi korup yang lainnya. Meskipun begitu, Yohan mencoba menjelaskan, tapi tak ada yang mau percaya. Konferensi pemsuran boleh baik. Ke시자오면 그 삼스토야 챙기죠. 그래, 니 이래 버리지 말고. 저 그런 영상입니다. 아니, 이게 뭐가 아니야. 그 사람들 돈이나 가지고 깜깜놈들이랑 한통 속이면서 문저 orang pemuda mengambilnya, menawarnya makan kue beras di toko milik orang tuanya. Pemuda itu dan neneknya menanya Yohan dengan penasaran kenapa Yohan sampai punya ide untuk melepaskan ular berbisa kepada gangster. Mereka ternyata suka dengan kinerja Yohan dan mendukung Yohan untuk tetap fokus pada perjuangannya, yaitu mengusir semua gangster meskipun berat. Mereka yakin Yohan pasti bisa. Sepulangnya dari toko kue beras, Yohan melihat anggota gangster bernama Daemun dipukuli oleh pria pembawa kabar bernama Keong. Pada yang kecil dan besar membuatnya mampu mengalahkan semua musuh. Meskipun dia dikeroyok, Yohan tak berkenalan dengannya dan pergi setelah pekerjaan itu selesai. Dia kembali ke kantor polisi dengan membawa tangkapan baru yang ditemukannya. Pelakunya adalah pria muda yang ingin melakukan pelecehan. Keberhasilan Yohan dalam menangkap dan menyelesaikan kasus-kasus 2 hari ini membuat akan rohani menjuluki Yohan sebagai malaikat maut. Setelah itu Yohan diminta untuk mengirimkan berkas ke Inspektur Choi. Mereka sadar kalau mereka sedang dibuat untuk tidak terlibat dalam konspirasi korupsi kepolisian yang bekerja sama dengan gangster Lee Jung-ji. Detektif Hugh meminta Yohan tetap berjaga dan waspada dengan rencana yang lain di kantor. Saat sedang mengurus berkas, dia menemukan Sang-sun tertidur di dalam lemari dan mendengkur sangat keras. Bagus. Kesehatan sama dekat. Kuwaswa. Iranda Parideba. Di jam pulang kerja, Yohan menemukan keanehan dari rekan depannya. Dia mengancam Otisuk untuk mengatakan apa yang sedang terjadi dan mengajak Sang-sun untuk menghentikan rencana penyelundupan yang dirahasiakan ini. Sang-sun sudah bisa menebak pelakunya. Dia cukup hafal kalau hanya akan ada 2 orang yang melakukan penyelundupan. Mereka adalah Lee Jung-bum dan Saget Sanpar. Malam itu Yohan juga bilang kalau yang akan bekerja adalah Lee Jung-bum, kerabat jauhnya Lee Jung-jae. Mereka berdua pergi bersama dengan mobil jeep yang dikendarai Yohan. Mereka menjadi akrab selama perjalanan. Pengrupan rokok itu disergap hanya oleh mereka berdua saja, di mana rekan-rekannya juga berada di sana. What's going on? Who are they? I don't know.
Hanang Zekidivan de Pusse, Yovan Maduro Rohoro Sindupan itu dikembalikan ke pangkalan militer Amerika, sanction yang panik karena Yonghan memanjam akan menembak, malah memukul kepalanya sampai pingsan. Tidak lama, kemudian sanction juga dipukul oleh Lee Jungbum padahal dia ingin berdamai, tapi Lee Jungbum kesal karena dulu sanction pernah menggigit telinga saudaranya. Kejadian itu membuat keduanya yang pingsan, langsung dibuang ke perkebunan asing. Saat mereka sadar, sanction mengaku bahwa dia sengaja memukul Yonghan sampai pingsan karena prajurit Amerika telah membidiknya. Jadi, sanction terpaksa melakukan itu untuk menyelamatkan Yonghan. Detektif Yu kembali dia mendapat kabar baru bahwa gudang Lee Jungbum kini telah dipenuhi masyarakat desa. Ini ternyata ide Yonghan yang memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa mereka memberikan semua barang-barang di gudang secara gratis. Tindakan Yonghan ini tentu saja membuat rekan-rekan Yonghan yang korup dan Lee Jungbum marah kepada Yonghan. Inspektur Ta yang menjadi kaki tangan Lee Jung-jae berniat memarahi Yonghan dan sanction karena tindakannya, tapi Yonghan berkata bahwa mereka seharusnya berterima kasih kepada Yonghan karena tidak melaporkan tindakan korup mereka ke tim khusus investigasi Amerika. Yonghan dan sanction sebenarnya berani saja melaporkan hal itu, tetapi mereka masih kasihan kepada nasib keluarga rekan-rekannya yang korup ini. Arah terancam Inspektur Ta juga tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya berdiam diri. Pigun Changko, Didian Se, 예, 주민들이 아주 기뻐했습니다. 미군 특수사 대신 구하려고 그랬는데 여러분들 투자식들이 하루 나는 거라서 참아지 못했어요. 내가 우리가 수고를 했어봐요. 소장님이야 여기 계신 모든 분들 그냥 싹 다 미군 영차 같이 생명에 의유는 perbuatan Yonghan dan Sanction memang jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Lee Jung-jae. Ini membuat Lee Jung-jae meminta anak buahnya untuk membereskan Yonghan yang dianggap sebagai biang keladi utama yang menghancurkan bisnisnya. Malam harinya Yonghan pun dikepung oleh preman suruhan Lee Jung-jae yang ingin membunuhnya. Pertaruhan yang tidak imbang dari segi jumlah itu membuat Yonghan harus lari supaya dia bisa selamat. Ia bersembunyi di toko buku milik seorang perempuan bernama Yeju, di mana saat itu ada Jeong Sheo, pemuda raya yang berkuliah di Universitas Hanju. Sebenarnya malam itu, Jeong ingin menyatakan cintanya pada Yeju, tapi kedatangan Yonghan mengganggunya. Yeju pun mau membantu Yonghan bersembunyi hingga dia selamat dari pengeroyokan, meskipun dalam prosesnya terpaksa harus mengusir Jeong. Bersama sana warna rasa. Andron, kepada Bu Marish. Ton, culture content. JJ baby, it's yours. Or Anuku, Andrew. Push just fish, Avelana, good Harnica, Odida, Haperonica, Jeong adalah pemuda yang berasal dari keluarga kaya raya. Sejak dulu, Jeong bercita-cita menjadi polisi, tapi ayahnya selalu melarangnya. Karena profesi polisi dianggap rendahan, namun tanpa sepengetahuan ayahnya, Jeong diam-diam mempertimbangkan untuk mendaftar. Yeju juga punya seorang teman. Gadis itu masih bersekolah dan sering datang ke toko bukunya untuk mendapatkan buku misteri. Gadis itu bernama Nansil dan cita-citanya adalah menjadi polisi juga. Mereka yang mungkin kelak akan menjadi keren Yonghan karena detektif muda tersebut sudah mulai mengeluh pada detektif Yu bahwa dia membutuhkan banyak rekan kerja. Memang tim di unitnya ini hanya diisi oleh detektif Yu dan dirinya saja. Yonghan punya ide untuk mengajak Sanction supaya masuk ke unitnya. Sanction yang memang tak betah di unitnya awalnya tanpa ragu, tapi karena Yonghan bilang kalau Sanction mau masuk ke unitnya, Sanction boleh menggigit telinga para gangster seperti yang biasa dia lakukan. Membuat Sanction setuju untuk masuk ke unitnya Yonghan. Setelah berhasil merekrut Sanction ke dalam tim, Yonghan mengajaknya pergi ke pasar, menemui seseorang bernama Kiang Wan. Sejak melihatnya pertama kali sedang berkelahi dengan para gangster, Yonghan memang sudah ingin
mengajak Giang Wan untuk bekerja menjadi polisi, tapi baru kali ini dia berani merekrut Giang Wan setelah mendapat persetujuan dari detektif Ryu. Sayangnya, Giang Wan menolak tawaran itu. Nampaknya dia belum tertarik dengan tawaran dari Yong Han. 단 얘기 좀 합시다. 저 스튜디오 비서도 온 거로 또 할인? Bangsa. Ira. Sementara itu di Universitas Hanju setelah banyak pertimbangan di kamarnya, akhirnya Diong bulat memutuskan untuk mendaftar masuk kepolisian dan meninggalkan kuliahnya. Kembali ke pasar, Yong Wan masih belum saja menyerah untuk membujuk Yong Wan agar masuk ke timnya. Di situ Yohan bilang kalau dia bukanlah polisi-polisi korup seperti yang dilihat Yong Wan biasanya. Setelah mengetahui fakta kalau Yong Han adalah polisi yang mengobrak-nabrak Manchester dengan melepaskan 30 ular, Yong Wan langsung setuju untuk bergabung menjadi timnya Yong Han. Tentu saja, Yong Wan juga harus mengikuti tes masuk kepolisian. Tetapi Yong Han yakin Yong Wan pasti lolos dengan mudah. Dugaan Yong Han benar, Yong Wan bisa lulus lewat tes fisik. Sementara itu Deong Geng mendaftar lewat tes akademik. Dia pun juga lulus dengan nilai sempurna. Malam harinya, untuk merayakan kelulusan Giang Wan, akhirnya Yong Han mengajak minumnya bersama Sang Sun. Mereka menjadi akrab dengan cepat. Besokan harinya, Giang Wan dan Jeong memulai hari pertama mereka bekerja. Jeong masuk ke unit 2. Dia langsung mendapatkan tugas menjadi penerjemah dari orang Amerika yang ditangkap karena membawa dinamit. Namun, situasi di ruang integrasi menjadi kacau. Ketika orang Amerika itu berusaha meledakkan dinamitnya, meskipun Jeong berhasil melemparnya keluar, tetapi dinamit tersebut berhasil membuat mobil milik Inspektur Tai meledak. You are planning to use this illegally. If you don't tell me the truth right now, we will send you over to the U.S. military. Okay, I'll talk. But let me have a cigarette. You don't. Dynamite. No, I'm nervous. I'll confess. I promise. Try out and says, yeah, it's a given. It's never bought anyhow. Oh dear, it was never. Saat kejadian, Yong Han, Detektif Sang Sun dan Giang Wan sedang berada di luar kantor. Mereka ditugaskan untuk ikut syuting film kriminal. Begitu mereka kembali ke kantor, keempatnya juga bingung dengan apa yang terjadi, tetapi mereka melihat Yeong dimarahi dan diusir dari unitnya. Keesokan harinya, Yohan pergi patroli bersama Sang Sun dan Giang Wan ke pasar, di mana mereka menghentikan aksi gangster yang memalak para pedagang pasar. Melihat Giang Wan saja, sudah membuat para gangster itu ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Setelah pasar sudah tenang, mereka kembali ke kantor. Unit 1 melihat bagaimana Jiang diperlakukan sebagai budak suruhan oleh atasannya. Untungnya saat itu, unit Yong Han diperintahkan untuk mengurus perkelahian di restoran yang isinya kebanyakan orang Amerika, jadi dia punya alasan untuk mengajak Diong bersamanya pergi sebagai penerjemah. Situasi di lapangan membingungkan Yong Han dan rekan-rekannya karena mereka sadar bahwa orang yang berada di dalam restoran adalah orang yang menyelundupkan pasukan ke Li Jungji. Mereka juga memegang senjata sedangkan Yong Han tidak membawa apapun karena awalnya mereka diberitahu kalau itu hanya perkelahian biasa tanpa senjata. Tiba-tiba Jem punya ide yang diingatnya dari buku fiksi yang pernah dibacanya. Yong Han membiarkan Jiang dan Yong Wan untuk masuk dengan menyamar sebagai koki, sebagai bentuk upaya penalih perhatian. Saat itulah Yong Han dan Sang Sun menyelinap masuk dari pintu depan. Perkelahian tetap tidak bisa dihindari dan mereka baru berhenti ketika polisi militer Amerika datang. Tentara Amerika yang mengatau pun ditangkap. Why, I'm the chef here.
And this is my horse. Well, you're done. Johan dan depan rekannya kini mengenal Letnan Steve Jackson, perwira Amerika keturunan Korea yang berhasil mereka selamatkan. Jiang berbicara dengannya berkata kalau dia perlu saksi untuk kasus ini. Dia dan teman-temannya bersedia. Johan dan Zheng Chen pun mau menambahkan kesaksian tentang kasus penyelundupan jika dibutuhkan. Setelah kejadian itu, Jiang diajak untuk bergabung dengan unit Johan. Dia setuju. Mereka kini sudah hanggap untuk memberantas kejahatan. Beberapa waktu berlalu semenjak kejadian kemarin, terjadi perampokan di Bank Jungil. Pelakunya berjumlah sekitar 5 orang, dan mereka bersenjata. Semua yang ada di dalam bank menjadi tawanan. 2 petugas keamanan ditembak mati oleh para perampok yang berhasil melarikan diri. Saat itu, Johan dan rekan-rekannya justru ditugaskan untuk mengusir gelandangan di pasar Dongnam, tugas yang sangat remeh. Johan yang sebelumnya pernah menyamar sebagai gelandangan sudah tahu seperti apa situasi di lapangan nanti. Dia menyuruh rekan-rekannya mengoleskan pasta gigi di hidung mereka sebelum berangkat supaya tak terlalu mual saat mencium aroma para gelandangan di sana. Dalam waktu singkat, Johan berhasil menangkap mereka dan hanya meminta mereka mengembalikan barang-barang curiannya. Secara polis mengkila polis. Kehidupan ingin sendiri. Cuman puparan drop. 지금 거지를 산다고 양심까지 거지를 사면 되겠어? 잘못했습니다. 용서 좀 해주십시오. 한번 봐준다. 대신 훔쳐온 물건들 주인들한테 잘 돌려주고 저랑 막 크게 하면서 사죄드려. 알았어? 알겠습니다. Malam harinya Johan yang berkencan melihat berita di koran bahwa telah terjadi perampokan bank di dekat Dongnam. Komplotan perampok itu masih akan beraksi untuk misi terakhir mereka. Mereka ternyata dilindungi dan diperintah oleh seorang sarjana militer, yaitu Syaksar Kim. Seharusnya di hari berikutnya sesuai prediksi Johan dan rekan-rekannya mereka pasti akan merampok lagi, tetapi mereka tak bisa menebak di mana perampokan itu terjadi. Secara logika, memang hampir mustahil. Dongnam yang terpilih karena kota ini banyak sekali polisinya, tetapi memikirkan letak lokasi, Johan punya pendapat bahwa para penjahat itu akan menargetkan bank di Dongnam. Jiang pun sepakat setelah mengutarakan pendapatnya. Dia bilang kalau para perampok dengan sepatu militer dan persenjataan yang canggih ini pasti berasal dari kalangan mantan anggota militer terlatih. Mereka masih menebak-tebak target ketika Inspektur J memanggil mereka untuk rapat darurat di mana dia mengumumkan bahwa Li Jungjae dan Li Warong akan bertemu di Balai Zhongman pada Rabu berikutnya untuk sebuah perundingan yang mungkin saja menimbulkan konflik di antara mereka. Inspektur J memerintahkan staf opsir di divisi penyelidikan untuk melindungi Li Jungjae, namun detektif Yu lebih mengkhawatirkan perampokan bank yang bisa terjadi di Dongnam karena mereka membunuh 2 bank besar terbesar di Seoul. Tidak ada yang mau mendengarkan pendapat dari detektif Yu dan Johan. Mereka juga akhirnya dilarang untuk membahas perampokan bank itu. Padahal saat itu para perampok sudah mendapatkan perintah bahwa target mereka berikutnya adalah salah satu bank besar di distrik Dongnam. 내가 진짜 예반 모를 것 같아? 이성 지배적인 부하라니까 배알이거리 어디 본 거 아니야? 아닙니다. 아니긴 해. 한 번만 더 은행 강도에 꺼내봐. 야, 다른 반대로 이것들 딴짓하면은 나한테 바로 보고해. 알았죠? 이상. Dikarenakan tidak bisa membahas ini di kantor, Johan dan rekan-rekannya berdiskusi di kamar sewaan Johan. Mereka juga dibantu oleh teman Johan di rumah sewaan tersebut yang kebetulan jadi bank. Dia bilang bahwa bank di Dongnam menyimpan banyak sekali uang tunai, jadi kemungkinan bank itulah yang menjadi target utama perampokan. Namun, Johan dan rekan-rekannya masih belum bisa menentukan bank mana yang akan menjadi target. Jadi mereka menyuruh para gelandangan yang kini sudah berteman dengan mereka untuk menjadi informan dengan menempatkannya di bank-bank yang ada di Dongnam.
G1 ditugaskan untuk melatih para informan supaya mereka bisa mengidentifikasi para perampok dari mobilnya dan Sangsun tugaskan untuk memantau situasi di dalam bank bersama dengan temannya Gyeongbang. Sementara Jeong karena dia orangnya lebih kritis dalam menganalisis sesuatu, dia diminta oleh Yonghan untuk memeriksa berkas kasus sebelumnya dan menyadari pola kejadiannya seperti apa. Sebelum hari yang disenukan tiba, Sangsu juga sempat melatih Gyeomwon dan Jeong untuk menggunakan pistol. I sure tell you it. Okay, hintak pewo. Kdero. Ya, berfuret. Di tanggal 23 sesuai perkiraan ada mobil jeep 4 pintu yang biasanya digunakan oleh para perampok ban itu. Salah satu informan di depan bank menyadari situasi tersebut dan segera melaporkannya kepada Gyeongwan. Mereka akhirnya berkumpul di permukiman para gelandangan. Informan itu bilang bahwa ada 2 orang yang turun dari mobil jeep, tapi dia tidak bisa mengenali wajahnya karena tertutup topi. Sepertinya kedatangan mereka di hari itu untuk memantau situasi di bank. Sangsun yang mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai satpam di bank keesokan harinya. Jadi malam hari, Johan meminta izin pada manajer bank untuk membiarkan Sangsun berjaga. Malam harinya mereka kembali berkumpul di kamar sewa. Johan kali ini dia tidak selesai dengan hasil analisisnya dan yakin kalau para perampok akan beraksi saat Lee Jung-jae dan Warang bertemu. Detektif Yu dan Johan menjelaskan situasinya kepada Inspektur T yang masih tak terima kalau kasus ini diselidiki lebih lanjut. Dia juga melarang semua yang ada di unit 1 untuk bertugas dalam kasus perampokan karena harus mengawal Lee Jung-jae. Saudara, Pomi berincikon, Izung Jero Yuaru Helperan de Raishulus. Didet, Hambo Mandolun Engam Dukunemen, Didet Iba. Tanyut Selia, Alsop. Kosa-kosa. Namun detektif Yu tetap pada rencana menahan perampokan, tapi Yonghan, Gyeongwan dan Jeong ditahan oleh unit 2 dan 3 di sel penjara. Mereka berdua merayu Opsir supaya bisa membebaskan mereka. Untungnya Opsir mau membebaskan mereka, bahkan menawanya sampai di bank perampokan tiba sesuai dugaan di bank tepat jam 11 siang. Namun perampok perlu banyak waktu untuk membangunkan manajer bank yang sepertinya pingsan. Hanya satu-satunya orang yang tahu sandi untuk membuka brankas. Jangan cerita dia. Well, ya cuma lah. Cesa prisma palkiwam. Siwi-siwing gotendah. Aku terpikir macam ternyata saat pagi Sangsun sempat membeli teh herbal yang bisa membius pemidamnya untuk tidur lelap sampai sulit dibangunkan. Dia menyuruh teman Yonghan, si pekerja bank, untuk memberikan teh tersebut ke manajer banknya. Ide ini berhasil meminimalkan kerugian perampokan. Karena perampok akhirnya tak bisa membuka brankas itu, mereka bahkan akhirnya tak bisa membawa kabur uangnya. Namun, Yiju yang sedang berada di bank hari itu disandra oleh komplotan perampok. Yonghan yang sebelumnya menyamar sebagai perampok berhasil menamankannya di dalam mobil perampok yang dikendarai Yonghan menuju tempat Lee Jung-jae mengadakan pertemuan. Sempat terjadi baku hitam di jalanan, tapi situasi cepat terkendali. Semua penjahat berhasil dihentikan setelah Yonghan menabrak mobil. Upaya perampokan itu akhirnya berhasil digagalkan. Ini penting banget. Apa tuh? Gampang. Yeah. Coba begitu deh. Lies up, I mean, like about that. I slot. Who is it?
Meskipun begitu, ia mendapatkan penghargaan atas karya keras mereka. Justru Inspektur To yang tetap memarahi mereka karena melanggar perintahnya. Beberapa minggu setelah penggagalan aksi perampokan, Yong Han dan rekan-rekannya mendengar kasus baru di kantor. Seorang ibu melapor bahwa anaknya yang masih bayi sudah lebih dari seminggu menghilang. Awalnya dia ditangani oleh unit 2, tapi karena tidak ada yang mau mengurus kasusnya, sang Sun yang berempati akhirnya mengambil alih. Anak yang hilang itu baru berusia 5 bulan, namanya Kim Jung-woo, anak malang yang sedang tidur siang bersama dengan ibunya di rumah pada tanggal 6 Oktober. Waktu hilangnya sekitar jam 3 sudah menjelang sore. Ketika ibunya menyadari bahwa anaknya hilang, Kim Jung-woo memakai bendungan yang dia selam penyu. Kiel fisiknya juga cukup unik karena dia mempunyai 2 ibu jari di tangan kirinya. Di hari yang sama, malam harinya ternyata di rumah sakit ahli forensik sedang menangani 10 bayi yang ditemukan meninggal saat latihan militer. Menariknya, semua bayi itu mempunyai ciri unik di fisik mereka. Tiba-tiba saja, 4 pria yang mengaku dari kepolisian Hoyan datang mengambil bayi-bayi tersebut, bahkan mengambil bukti foto forensik yang seharusnya diserahkan ke pihak militer. Kok? Forensik nasibda. Det är masallet av oss. Höra det. 카메라 사진을 오면 tinjas합니다. 여기는 이 시신은 정부 저희가 인계하도록 하겠습니다. 뒤에 앞배를 신경 써주시기 바랍니다. Terus dia orang Dua ternyata memiliki 6 jari seperti ciri fisik Kim Jung-woo yang hilang. Berita itu muncul di koran keesokan harinya, merasa ada yang janggal. Akhirnya Yong Han pergi menyelidiki kepolisian Hoyang, yang berakhir dengan keributan karena Sanchen emosi dengan polisi yang tidak ala. Buruknya juga di situ seperti teman-temannya di unit lain. Sisi mezamoployen. 사망 사실만 증명되면 우리가 매장모가 수있다고 전매는 과시 기능 시장 내가 치료중하 내가 과들이 무슨 지푸라기다 애들 마음을 과자 한 번 듣게 해서 이라야 얘는 먹이는 원들 샤 그와서 진짜로 세우라고 하게 kelapa bahaya. Lembaga lain memutuskan melakukan penyelidikan lebih lanjut tanpa melibatkan kepolisian Hoyang. Mereka membagi tugas. Yong Han dan Zhang Chen pergi ke panti asuhan, sementara Kyung Wan dan Yeong pergi ke rumah sakit Angkatan Darat untuk meminta keterangan dari dokter forensik. Sayangnya, ternyata dokter forensik itu sudah dipindah tugaskan, dan informasi tentang pemindahannya disembunyikan. Hambatan muncul dalam penyelidikan di panti asuhan. Yong Han dan Zhang Chen pun menemukan bahwa pengelola panti tampak menutupi sesuatu. Fan Chen berpirasat kalau telah terjadi bisnis perdagangan anak di panti asuhan ini, sehingga pernyataannya yang menjurus pun memicu kemarahan dari pengelolanya. Yuanlah tunggu hasil terkung tunggu 받으시래. 합법적인 절차에 부수적인 비용은 받습니다만, 빨리 그걸 뭐해보. 웃돈이나 급행료 같은 걸 말씀드린 겁니다. 정말 불쾌하군요. 내가 아이들을 상대로 장사라도 한다는 말씀입니까? 수답이 아니라 당장 나가세요. Awal Yunzon percaya pada pemikiran Sang Shun, tapi setelah Sang Shun bilang bahwa dia adalah anak yatim piatu yang dulunya tinggal di panti asuhan, Yong Han akhirnya menimbang-nimbang kecurigaan Sang Shun terhadap panti yang sedang mereka selidiki. Apalagi sebelum pulang ke kantor mereka melihat seorang anak laki-laki yang menangis di halaman panti, wajahnya lebam seperti habis dipukuli. Tapi anak tersebut tampak ketakutan untuk memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan dirinya. Bubutlah terusok. Wah, mereka abskunas ya. Aja saja pada posisinya. 아닙니다. 때린 사람 없습니다. 그거서 동생들하고 공감한 사고. 괜찮습니다. Penyelidikan Byung Wan dan Nojeong terhadap dokter forensik tidak membuahkan hasil, dan upaya mereka mewawancarai jurnalis yang mengetahui kejadian ini pun gagal karena jurnalis itu tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil militer. Pengelola panti perempuan bernama Audrey tidak mau memberikan keterangan apapun. Yong Han dan rekan-rekannya akhirnya kembali ke kantor dengan tangan kosong. Namun ternyata Detektif Yu mengenal Audrey. Mereka dunia saling mengenal di Komite Investigasi Khusus Aktivitas Antinasional. Detektif Yu bilang nama aslinya adalah Ko Gim-che. Dulu dia mendukung grup pro-Jepang bernama Patra Joseon baru selama masa penjajahan. Dari keterangan Detektif Yu ternyata Kim-che ini sudah mengelola panti asuhan sejak dulu. Tapi sebelumnya dia namai sebagai akademisi Wang.
Ia tidak cuma mengambil anak yatim piatu, tapi juga mereka yang masih punya orang tua lengkap, lalu mencuci otak anak-anak tersebut untuk mengirim mereka berperang memihak Jepang. Atas dasarnya, Kim Jae dibayar mahal oleh pemerintah Jepang. Ini artinya, Kim Bekia sudah lama melakukan bisnis jual beli anak. Ketika komite investigasi yang melindungi namanya dibubarkan, Kim Jae kabur ke Amerika. Dia baru kembali ke Seoul setelah mendapatkan gelar sarjana dan mengubah namanya menjadi Audrey, serta mengambil alih panti asuhan rumah malaikat. Penyelidikan akan berlanjut, mereka akan mencari informasi tentang anak-anak yang baru dikabarkan hilang di daerah Seoul Hojeong dan Gyeongwon yang ternyata bisa merata keberadaan dokter forensik. Membuat XTV memerintahkan Jeong pergi sendiri menemuinya, yang kini berada di Pulau Morang. Awalnya Jeong sempat menolak karena dia mabuk laut, tapi XTV meyakinkannya untuk pergi. Ponel, ia menjenit. Tiga lara. Morongdo. Emermio omchang wishman. Dafurawe, kumbodale. Ireni, isa, iru, shibi. Yupare, sajpat. Yang Handan Feng Shun kini pergi menemui ibu Kim Jong-woo dan menyelidiki kemungkinan siapa yang membawa bayinya. Tapi dari 4 orang yang sering melintas atau mendatangi rumahnya, mereka semua mengaku tak melihat orang yang mencurigakan ketika Jong-woo dilaporkan menghilang. Ini membingungkan mereka, jadi keduanya kembali ke satu-satunya orang yang saat ini paling mungkin mereka curigai, yaitu Audrey. Di panti, Yonghan dan Sang Shun mengaku bahwa mereka diperintahkan Inspektur Chai untuk meminta maaf dan mengabdikan diri, membantu di panti asuhan selama seharian penuh. Mereka menemukan sisa-sisa kain milik Kim Jong-woo yang terbakar di halaman belakang panti asuhan saat mereka membersihkan halaman serta memeriksa sampah. Kain yang terbakar itu menandakan bahwa Kim Jong-woo telah meninggal bersama 9 bayi dan sebelumnya ditemukan. Ini menjadi bukti yang bisa mereka serahkan kepada ibunya meski sangat berat bagi Yonghan dan Sang Shun untuk menyampaikan berita buruk tersebut. Bagaimanapun kejadian ini membuat mereka justru semakin bertekad menangkap pelakunya. Walaupun ini menjadi misi sulit, antara Audrey mempunyai koneksi di Partai Liberal yang membuatnya kebal hukum. 죄송합니다. 저희가 빨리 찾았어야 했는데. Menyelidikan Gyeongwon untuk melihat orang tua lain yang kehilangan anaknya membuat mereka menemukan keanehan yang berpola, di mana tampaknya pelaku penculikan sepertinya merupakan orang dekat yang mengetahui rutinitas orang tua si anak. Mendengar penjelasan tersebut, Detektif yakin kalau Audrey mempekerjakan seorang penculik profesional, namun Gyeongwon juga mempunyai informasi tambahan yang kalah menarik. Dia bilang bahwa tipe kosmetik di rumah para korban itu sama semua. Tampaknya mereka mulai bisa mencurigai dan menyelidiki perempuan penjual kosmetik yang memang memungkinkan untuk menculik bayi karena dia selalu membawa tas besar. Sang Shun dan Gyeongwon mengikutinya ke tempat perjudian yang akhirnya mereka masuki. Awalnya Spabek sempat mengira bahwa dia akan ditangkap dan ditutup bisnisnya, tapi ternyata Yonghan ingin meminta bantuan supaya pemilik tempat itu menagih utang kepada penjual kosmetik supaya dia terdesak dan mungkin melakukan penculikan lagi agar mendapatkan uang. Malam harinya, Jeong yang pulang dari wawancara dengan dokter forensik memberikan informasi tambahan bahwa anak-anak bayi yang terbulu memiliki kelainan semua dan fisiknya. Mereka juga nampaknya sempat muntah-muntah sebelum meninggal. Dan di setiap bayi memiliki tanda-tanda vaksinasi. Yonghan dan Sang Shun ingat kalau anak-anak di panti melakukan vaksinasi ketika mereka datang. Mereka pergi ke klinik Daejin. Klinik itu dicurigai oleh mereka. Keesokan harinya mereka mulai pekerjaan pertama mereka dengan menangkap si penjual kosmetik yang terpaksa menculik anak karena terlilit utang. Namun mereka gagal menangkap orang yang ingin membayar bayinya. Orang itu kabur dengan mobil dan Yonghan tak bisa menghentikannya. 경찰입니다. 이야기한
yang sama Diang dan Giangwa juga menangkap dokter di klinik Dejin yang memberikan vaksinasi untuk anak-anak di panti asuhan. Dokter itu mengetahui kalau kebanyakan anak-anak di sana adalah anak-anak hasil penculikan. Setelah diketok oleh Sang Fun, dokter itu juga bilang bahwa dia masih mengenali pegawai yang bekerja membawa anak-anak itu, tapi dia tak tahu siapa namanya. Johan dan rekan-rekannya membawa unit dari kepolisian untuk menangkap seluruh pegawai panti dan menggeledah panti asuhan. Sayang sekali, Audrey tak ada di sana. Dia menghadiri rapat di kota. Saat penggeledahan, mereka menemukan keanehan di basement. Tempat itu bau. Ada beberapa pub outdoor di sana dan rekan-rekan Johan sudah bisa menebak bahwa tempat tersebut menjadi tempat-tempat bayi dibunuh. Ada pipa kebakaran yang rusak yang tampaknya membuat bayi terbunuh oleh gas. Kembalinya ke kantor polisi dengan para pegawai panti, mereka menemukan salah satu pegawai bernama Yun yang diidentifikasi sebagai orang yang selalu membawa bayi-bayi dari penjual kosmetik. Dia bilang bahwa yang menyetir mobil saat pelarian diri sebelumnya adalah sekretaris dari Audrey. Tapi yang bilang bahwa dia hanya bertugas membawa bayi, bukan membunuh bayi-bayi tersebut. Yang juga mengatakan kalau Audrey tidak terlibat dalam kasus ini. Ayusosinnya. Why not, sir? 아기 납치사주, 아기 살해, 공제리 실한 거죠. 원장님은 아무것도 모르십니다. 김비서가 세다 아닙니다. 아유, 복잡하게 하네. 아이씨. Malam harinya, Johan dan Senshin pergi menangkap sekretaris Kim dan Audrey. Ketika Audrey diintegrasi, Audrey masih tidak mau mengaku. Pegawai juga melindungi Audrey sehingga sulit untuk mendapatkan bukti dari kesaksian kasus ini. Detektif Yu lalu mengatakan bahwa mereka tak akan mengakui bahwa semua ini adalah perintah Audrey karena Yun dan Kim dulu dididik olehnya di akademi. Meskipun dipisahkan dengan Audrey yang untuk sementara waktu ditempatkan di sel, tetap saja Yun dan Kim tak mau mengaku dan memilih lebih baik untuk mati. Inspektur Choi lagi-lagi meloloskan Audrey, namun sebelum dia benar-benar keluar dari kantor kepolisian karena sedang mengobrol dengan pimpinan perkumpulan wanita liberal, tiba-tiba Sang Sun datang membawa anak dari panti asuhan yang sebelumnya sering diajak bicara. Anak itu bernama Yongnam. Dia awalnya takut, tapi Sang Sun meyakinkan untuk bicara. Ia menceritakan bahwa setiap pagi dia melihat bayi-bayi di basement sebelum mereka dibunuh. Bayi itu dirawat oleh Yun. Tapi begitu Audrey mengetahui bahwa banyak yang cacat, akhirnya dia membunuhnya dengan gas di perapian. Yongnam bilang Audrey yang melakukan dan dia terluka saat ingin membolomi pipa gas. Jadi pasti masih ada luka itu di tangannya. Untungnya pimpinan wanita lebih menegakkan anak itu dan memaksa Audrey membuka sarung tangannya menutupi lukanya. Ini menjadi bukti kalau Audrey bersalah atas penculikan, penjualan anak secara ilegal, tanpa pembunuhan bayi. Kisah terdoko. Kruis betisir, John. Aku teritumu kioso. Be puro sale. Krund, klar. Freeman 이렇게 많아. 아, 기저신다 봐. 기저신다 봐. 영남이 머리 거짓이라면 왼손에 상처가 없겠죠. 전화 보세요. 더 이상 드레스 필요도 없어요. 일어나시죠. 아니 저 남았어. Keesokan paginya mereka melakukan upacara pemakaman dengan didampingi oleh para orang tua bayi yang meninggal. Kasus ini akhirnya terselesaikan. Anak-anak di panti asuhan dipindahkan ke panti lain yang sudah diperiksa dengan baik. Audrey tak lama meninggal setelah dibuli oleh Yu di dalam sel penjara mereka. Sehari setelahnya Sung Kil, anak dari pemilik toko kue beras, ditemukan meninggal. Dia tampak diajar habis-habisan. Yonghan dan teman-temannya sangat terpukul karena mereka sangat dekat sekali dengan pemilik toko ini. Warga pasar tidak ada yang mau bersaksi karena mereka ketakutan, namun Gyomuk menceritakan insiden beberapa minggu sebelumnya tentang Sung Kil yang menantang beludak, dan kemungkinan dialah bersama dengan gengnya yang melakukan pembunuhan itu. Yonghan dan ketiga rekannya menerobos masuk ke markas mereka. Hanya dalam waktu singkat semua anak buah beludak terkapar diajar oleh keempat polisi tersebut. Yonghan kemudian menghadapi beludak sendirian. Pertaruhan itu antara hidup dan mati karena beludak memakai katana untuk menghadapi Yonghan. Tapi untung Yonghan mampu menghentikannya.
Setelah situasi terkendali, Pluto ditangkap dan digiring ke kantor kepolisian bahwa hanya tidak ada yang mau mengakui kalau dialah pembunuh Sungtil, tapi Yonghan yakin bahwa dia benar-benar pelakunya. Pluto lagi-lagi lolos karena dilindungi Li Jungji, tapi ini justru membuat Yonghan semakin marah. Namun Inspektur Choi justru memberi hukuman dengan memotong gaji detektif Yu selama 2 bulan. Dan yang lainnya diskors. Hukuman itu tak dihiraukan. Detektif Yu melindungi anak buahnya dan menyuruh mereka mencari bukti kuat lebih dulu untuk menangkap pembunuh Chungkil. Hampir seharian Yonghan dan ketiga rekannya menggeledah rumah Chungkil, berusaha mencari bukti, tapi hasilnya nihil. Mereka pergi meninggalkan tempat itu dengan moro. Mereka pergi ke toko buku Yechu di mana Nanshu, teman Yechu yang sudah beberapa minggu mengajarkan Jungyo baca tulis, masih menangisi kepergian anak malang tersebut. Setelah mempertimbangkan kondisinya, Yonghan terpaksa menemui nenek Sungke meminta izin untuk melakukan otopsi terhadap jasadnya supaya bisa mencari siapa pelaku sebenarnya. Nenek Sungkil setuju meskipun sangat berat baginya setelah kehilangan cucu serta keluarga satu-satunya yang tersisa. Yonghan pergi ke Badan Forensik Nasional untuk memeriksa mayat Sungkil. Dokter bilang penyebab kematiannya kemungkinan besar karena pendarahan hebat dari luka karena luka tusukan di tubuh Sungkil sangat banyak sekali. Itu merupakan penikaman yang brutal. Dokter pun yakin kalau siapapun yang melakukan penikaman itu pasti mengalami cedera di tangannya, dan Yonghan ingat kalau si Bluta punya cedera tersebut, si pelaku juga tak menggunakan pisau biasa dalam akhirnya. Jika melihat rekaman yang ada, setidaknya ada 3 orang yang beraksi untuk membunuh Sungkil, dan mereka juga menggunakan bahan kimia untuk melukai tangannya. Sebelumnya di rumah Sungkil, mereka memang sempat menemukan cairan soda api di dalam ember. Setelah otopsi tersebut, mereka melakukan pemakaman untuknya. Hampalina Tomangko Chipchuko Krundezet Elnare Yonghan sudah bertekad untuk menangkap pelaku. Dia harus mencari pisau yang digunakan Pludak untuk membunuh sebelum menangkap dan menuntutnya. Tapi perhatiannya kini harus terbagi dengan kasus baru yang muncul. Ada perkumpulan dari Klej Hitam Putih, di mana pengikutnya harus menyerahkan uang dan properti mereka untuk bergabung. Namun kehadiran gereja ini justru membuat Yonghan mempunyai ide baru. Dia ingat kalau salah satu bawahan Pludak mengikuti gereja ini, jadi dia akan memanfaatkannya untuk mengungkap kebenaran pisau pembunuhan yang disembunyikan. Yonghan dan teman-temannya kembali ke kantor. Mereka tahu bahwa detektif O dari unit 2 pernah menyelidiki kudus gereja yang sesat tersebut. Yonghan butuh informasi tentang ketuanya supaya bisa memanfaatkan, membuat anak buah si Bludak mengakui tentang pembunuhan itu. Beko di pasapasa. 하늘에서 내려오신 분이라 홍사라는 자식이 진짜 영험해요. 잡아줘요. 흑백교는 어찌하실 거면 제가 하나 더 말씀드리겠습니다. 땅에서 솟으셨다는 말이 있습니다. 그거를 안전하게 말해서 흑백교 어디부터 있어? Yonghan dan rekannya mendatangi gereja itu maksa pemimpinnya untuk menipu jemaat agar membantu mereka mendapatkan senjata yang disembunyikan Bludak dengan cara menyuruh si ular derik bawaan Bludak untuk mengikuti kultus tersebut supaya membawa pisau itu. Untungnya sesuai perkiraan, si ular derik benar-benar pergi ke tempat pisau itu disembunyikan. Mereka menggali hampir semalaman sampai akhirnya ketemu oleh Yonghan sendiri yang ikut turun tangan menggali. Serta barang bukti itu mereka bawa untuk mereka tuntut sebagai bukti bahwa Bludak adalah pembunuhnya. Tapi sayangnya, kejaksaan tak mau mengeluarkan surat perintah penangkapan karena mereka sudah dibayar oleh Li Jungjae. Bludak bebas lagi dengan mudah. Yonghan berputus asa. Namun saat menemani mabuk teman di rumah sewanya, dia dapat ide dari Gyuk Ching yang bersekolah hukum bahwa Yonghan bisa meminta bantuan hukum dari pasukan militer Amerika untuk menangkap si Bludak. Mereka akan menjebaknya untuk melakukan kejahatan internasional sehingga pihak militer Amerika bisa menangkap mereka. Yonghan meminta bantuan kepada Letnan Steve yang pernah berkelahi di restoran untuk melancarkan ide ini.
dia bersama tim Johan akan datang ke dalam upacara peresmian gedung baru di pasar yang diadakan oleh Plutak lalu memulai perkelahian. Hal itu akan menjadi alasan pihak militer Amerika menangkap si Beludak. Hands up. You attack you like soldiers. Nada. Shake ya. Tak disangka kalau kejadian ini bukan hanya membuat Beludak tertangkap, tapi juga membuat Lee Jung-jae hampir kehilangan kesepakatan bisnisnya dengan pihak militer Korea. Beludak bagaimanapun tidak dapat dikeluarkan dari penjara militer Amerika. Dan disinilah Yongan datang menemui Lee Jung-jae untuk membuat kesepakatan. Dia akan membersihkan nama Lee Jung-jae, asal Han Yong-han dibiarkan menyerahkan Beludak atas kejadian pembunuhan yang dia lakukan. Kim Jong-sigun hari Amiru. Kusukanda. As if the Alasas Hatma. Yung sansay mo sa ladira came secured na. Berita penangkapan ini dimuat berita na nasyungtil sudah lega. Sekarang karena kematian tutunya mendapatkan keadilan. Warga pasar juga meminta maaf kepada neneknya karena mereka tak berani bersaksi untuk asusnya. Yongan sendiri pergi ke pemakaman Sungkil. Dia ingat percakapan dengan anak itu yang bercita-cita mengembangkan toko kue beras milik neneknya menjadi lebih besar. Beberapa hari kemudian, Yongan terencana bersama timnya yang bekerja sama dengan pengemis untuk menggagalkan kiriman selundupan barang-barang militer seperti minuman keras mahal dan gosaki nilon premium dari Komando Angkatan Bersenjata Korea yang ingin diperjualbelikan Lee Jung-jae di Seoul. Lee Jung-jae tahu betul bahwa ini adalah perbuatan Yong-han, jadi dia menemuinya di jalan, memberinya pilihan, mati atau bergabung dengannya. Saat ini Lee Jung-jae menganggap Yong-han sebagai ancaman serius. Namun Yoga jelas sekali tak takut dengan ancaman Lee Jung-jae itu. Dia berkata kalau dia lebih baik mati daripada harus bergabung dengan Lee Jung-jae dan melakukan kejahatan. Hejang ini lalu, Fuyopsiskise, Orichumogura는 게 세게 휘두르다 보면 헛주먹한반은 자신을 때리는 법이거든요. 걔를 치고버린 대가는 조금은 자네 목숨값으로 받지. 그래서 setelah kejadian ini, Yong-han melamar Tae-ju karena dia mencintainya dan mereka berdua pun akhirnya menikah. Lalu pada tanggal 19 April 1960, gelombang unjuk rasa meningkat hampir di seluruh Korea karena kecurangan pemilu dan kejahatan pemerintah. Unjuk rasa itu berakhir dengan banyak korban jiwa lantaran bentrokan masyarakat sipil dan polisi. Tekanan dari masyarakat juga membuat Lee Jung-jae dan para gangster lainnya menciptakan kejahatan di pemerintah. Akhirnya ditangkap pada 6 Juli. Mereka diadili di Pengadilan Negeri Seoul. Di pertengahan tahun 1960, Polisian Yongnam melakukan rekrutmen terbuka untuk polisi wanita, di mana Nansil yang sejak sekolah bertekad menjadi polisi, akhirnya lolos tes dan diterima sebagai tugas polisi wanita. Kemudian di Desember 1961 Yong-han dan Sang Isun sedang dalam perjalanan menghentikan kasus penyelundupan dan penipuan tepung jagung yang dicampur sepuluh gaji. Mereka menyembunyikan Gyeongwan di dalam truk sementara Jeo membawa pasukan pengemis untuk membantu menangkap para pekerja. Pekerjaan mereka terselesaikan dengan baik. Go on, sisters. Come on. Come on. Di sisi lain, Inspektur Trey ditekan oleh atasan-atasannya di perkumpulan Chingwon yang mendapatkan surat anonim berisi teror. Dia diminta untuk menangani kasus tersebut dan mencari siapa pelaku yang berani mengancam perkumpulan mereka. Kembali di kantor Yong-han yang membawa pelaku penipuan tepung jagung baru saja tiba ketika dia melihat Nansil bertengkar dengan detektif O. Karena Nansil menolak untuk menyemir sepatunya, kedatangan Yong-han membuat detektif O takut dan memilih menyelesaikan perdebatan dengan Nansil.
Masuk ke dalam kantor Yongan dan rekan-rekannya mendapati kantor itu penuh sesak. Detektif dari unit lain diminta untuk menangkapi orang-orang yang memberontak dengan keputusan revolusi negara. Inspektur Choi sekarang sudah tidak mengawasi kepolisian itu lagi. Dia dipindahkan ke pusat dan mungkin akan dipromosikan menjadi wakil direktur. Tapi atasannya di perkumpulan Jet One tentu tidak akan melakukannya jika Inspektur Choi tidak segera menangani kasus surat anonim. Namun Detektif Yu tidak akan membiarkan Inspektur Choi jabatan. Dia ingin menghentikannya. Sepulang dari acara minum-minum, tak disangka kalau Detektif Yu yang bersitekan dengan Inspektur Choi akhirnya dicelakai. Dia dikeroyok oleh 3 orang misterius di sebuah klub yang tampaknya suruhan dari Inspektur Choi. Kakinya ditusuk oleh pisau. 3 tusukan itu membuat cedera serius. Beruntungnya Detektif Yu tidak terbunuh dalam kejadian itu. Detektif langsung dilarikan di rumah sakit dan mendapat perawatan intensif. Yong Han yang menjadi orang terakhir yang mengetahui kejadian itu. Setelah Jeong datang ke rumahnya dengan panik, dokter memberitahu bahwa kemungkinan Detektif Yu selamat sangat kecil. Dia juga mungkin tidak akan berkira normal lagi karena luka tusukan di kakinya itu. Semalaman Yong dan rekan-rekannya menunggu di rumah sakit. Samson tidak berhenti menangis selama menunggu. Begitu pagi tiba, Yongan menyelidiki para bekas bawahan Lee Jung-jae karena berpikir mereka dendam atas penangkapan bos mereka. Tapi ternyata setelah diselidiki dan identifikasi, terbukti tidak ada satu pun dari mereka yang melukai Detektif Yu. Tak anjur만 그맛을 두근고 발찌끔 침수까지 잘라버리고. 헌다는 그냥 담그는 거죠. 어떤 가자배도 그렇게 칼 부려요. 공수단도 아니고. 그래? 고생했어, 뭐 가봐. sekali saja, jadi kita. Namun dari pernyataan si ular Derek, dia bilang bahwa pelakunya sudah pasti bukan gangster karena para gangster tidak akan menusuk dengan berpikir. Mereka akan menusuk secara sembarangan. Seseorang yang menusuk Detektif Yu pasti paham tentang bagaimana dalamnya tubuh manusia dan teliti dalam beraksi, misalnya pasukan khusus. Penyelidikan ini membingungkan mereka, tapi kebingungan tersebut tidak bertahan lama. Ketika mereka dapat kabar bahwa ada mantan perwira militer terakhir yang akan menjadi inspektur mereka dan orang ini merupakan pilihan dari Inspektur Choi. Jadi Lucy, 새 서장님의 첫 출근에 맞춰가지고 우리가 또 환영회를 할 예정이니까 저랑 참석하도록. 새 서장 음모는 대단한 거고 유반장님 칼 맞고 쓰러져 있는 건 아무것도 아닙니까? 문경원의 새끼 알았고 새끼? Sementara itu Detektif Yu masih belum sadarkan diri di rumah sakit. Yeju menabatnya Hana Yohan menolak untuk memberitahu putri Detektif Yu. Takut itu akan hanya membuatnya khawatir dan bersedih. Karena belum lama ini, istri Detektif Yu juga meninggal dunia. Ketika inspektur baru mereka datang, Yun Han seperti menyadari dan mengingat sesuatu. Pria itu adalah tentara yang pernah memaksanya untuk menembak perempuan tak bersalah saat Yong Han masih jadi pelajar dulu. Pria itulah yang selama ini selalu ada dalam mimpi buruknya setiap malam melihatnya lagi di kantor. Benar-benar membangkitkan dendam dan rasa marah terhadap pria itu. Pria itu bernama Baek Bo-shao. Jabatan yang didapatkannya adalah berkat pemberian Inspektur Choi sebagai imbalan karena baik mencelakai Detektif Yu. Choi memang sudah sangat ingin menyingkirkan Detektif Yu karena selama ini Detektif Yu selalu menjadi gangguan untuk perkumpulan Singguan. Yohan menemui Inspektur Baek di ruangannya. Ternyata Baek juga masih mengenali Yohan. Pembicaraan mereka sangat dingin dan penuh ketegangan. Tapi Yohan tak takut dengan ancaman Baek. Dia pergi ke lorong ruangan setelah Baek membahas tentang kasus penusukan Detektif Yu. Pak Yohan 감사합니다. 박열란이? 박영환이 네 이름은 내가 10년만 알기도 원해? 그치? 야, 노란배가 같은 전장에서 함께 싸웠던 전우였잖아 그래도. 싸워요? 저는 싸운 기억이 없습니다. 제 기억엔 총을 맞고 쓰러져 죽어가던 만삭의 임의상뿐입니다. 야, 이 새끼야! 너네 반장처럼 그렇게 와그에 집착을 하잖아? 그러면은 하겐이 남도 누구
态度的那个呀，saya oke. Di ruang rapat yang had menuai kebentuan karena penyelidikan yang dilakukan oleh 3 rekannya tak menemukan hasil sama sekali. Tak satu pun informasi penting yang bisa mereka dapatkan soal aktivitas detektif Yu. Tiba-tiba saja Angela muncul dalam lemari yang dulunya menjadi tempat sembunyi Sang Shun. Ternyata Lantil menyadari ada yang aneh dari detektif Yu. Dia bilang kalau setiap yang Han dan yang lainnya pergi, detektif Yu pasti menulis sebuah surat dan langsung mengirimkannya. Tanpa Lasil tahu surat itu ditujukan kepada siapa. Anehnya setiap detektif Yu pergi pasti detektif Yong dari unit 3 selalu mengikutinya. Yong Han dan teman-temannya pun akhirnya menanyai detektif Song yang awalnya tidak mau bicara tapi setelah diancam akan dilaporkan mengenai kasus suapnya. Detektif Song setuju untuk menceritakan apa yang terjadi. Dia berkata mereka harus menemuinya di tempat lain karena tidak mungkin persoalan itu dibahas di kantor polisi. Setelah kesepakatan malam harinya, di toko buku Yeju, mereka berkumpul. Detektif Chong menceritakan bahwa ini ada kaitannya dengan masa lalu detektif Yu sebagai anggota kepolisian khusus yang menyelidiki banyak toko pro Jepang. Salah satunya tentu saja Inspektur Choi. Kelompok pro Jepang ini masih ada dengan bentuk perkumpulan Xinguang dan kini hidup dalam kepolisian nasional. Menjadi semacam kelompok khusus untuk para petinggi polisi, mereka membantu kelompoknya agar mendapatkan jabatan tinggi dan menjalani hidup nyaman. Detektif Yu tidak ingin Inspektur Choi jadi wakil direktur kepolisian nasional. Itu sebabnya dia mengirimkan surat anonim setiap hari pada Dewan Tertinggi Rekonstruksi Nasional untuk mengadukan Choi dan perkumpulan Xinguang sampai akhirnya didengarkan. 아무튼 그 휴반장님은 최소장의 창국 부국장까지 올라가는 볼을 뽀뽀했네. 그래서 훅다 재번에 최고회에 회의 투서하러 하루가 뭐다 하루 회의를 투서하러 갔어. 아주 두려칠 때까지 신건이랑 싹 다 싸잡아서 투서하셨겠잖아. 당연히 그러셨겠지. 이거 범인은 그 최문자이네. 분장되는데 뒤처럼 겨루고 하던 이유 저렇게 만든 거냐. 야, 요 말은 나는 어쩌는 모르. 아무튼 나는 Ahmad itulah yang mungkin jadi alasan detektif Yu dilukai karena perkumpulan Xinguang merasa terancam. Mereka yakin Choi adalah orang yang menjadi dalam pedusukan detektif Yu, tapi mereka tak bisa gegabah menangkapnya saat ini. Yong Han memutuskan untuk menyelidiki sendiri masalah ini dengan menemui Choi tanpa melibatkan teman-temannya karena tak ingin menempatkan mereka dalam bahaya. 레모니리아 유대천 반장 살인교사 혐의로 조사하고 드렸습니다. 가주시오. 뭐? 석까지 같이 가주시오. 직접 사실래요? 아니면 제가 채워드릴까요? 이 새끼가 sementara itu di kantor Sang Shun dan Yong-wan terlibat perkelahian dengan detektif Kang dari unit 3 sehingga mendapatkan teguran dari Inspektur Beck. Sementara Yong Han menunggu pertahapan Choi di rumah sakit, Inspektur Beck datang berpura-pura menunggu detektif Yu. Untungnya ada Yeju yang menjaganya di sana. Inspektur Beck juga segera pergi setelah mendapat laporan penangkapan Choi yang dilakukan oleh Yong Han, sehingga membuat Yong Han diikat dan dia sendiri yang dibawa kantor polisi untuk dilaporkan. Yang tak disangka ternyata detektif sudah sadar dan dia pergi ke kantor polisi diantar oleh Yeju. Detektif Yu harus berjalan menggunakan tongkat. Ternyata memang dari malam sebelumnya detektif sudah sadar, tapi Yeju meminta untuk dirahasiakan. Yeju pun diminta untuk mengambil 4 surat yang disembunyikan pada salah satu buku di tokonya, lalu menyerahkan pada Yong Han untuk disimpan. Amplop itu ternyata berisi bukti bahwa Inspektur Choi adalah bagian dari kelompok pro Jepang. Dia menulis ikrar setia menggunakan darahnya di kertas untuk dipersembahkan kepada Kaisar Jepang. Dan ada foto saat dia berada dalam barisan kelompok pro Jepang dulu. Itulah yang ingin direbut oleh Choi dari detektif Yu, makanya dia tidak menyuruh Inspektur Beck membunuhnya. Yoman juga sudah tahu siapa pelakunya. Sejak melihat Inspektur Beck sebab selama perang dulu, dia memang terampil menggunakan pisau dalam pasukan khusus. Namun di luar dugaannya, detektif Yu malah merobek bukti tersebut dan meminta supaya tidak ada seorang pun yang berani mengusik unit 1 yang dipimpinnya, mulai dari apa yang mereka selidiki atau apa yang mereka perbuat nantinya dalam menyelesaikan kasus. Mendengar itu Yong Han marah. Begitupun Inspektur Beck yang marah juga. Hanya saja nampaknya Choi mempertimbangkan opsi ini untuk menyelamatkan dirinya.
Hari ini saya senang sebelumku. Tadi itu 심반누부터 크로션 거 불러드리겠습니다. 대신 우리 일반 형사들 건드리지 마요. 어떻게 건드리지 말라고 그냥 냅두라고요. 우리가 뭘 시사하든 뭔 치료를 하든 뭘 생각합니까? 이미 다 지적하겠는데 유반작 여기는 어벤은 여기가 책이나 있는 것이야. 가만히 좀 있어라. Kejadian ini membuat Yonghan marah tapi detektif Yu meminta supaya Yonghan menghargai keputusannya. Begitu pula Inspektur Peck yang diminta tetap mengikuti perintah dari Inspektur Choi. Memasuki tahun 1962 Korea bersiap untuk revolusi negara yang lebih modern. Yonghan memutuskan untuk ambil bekerja dan pergi kuil bersama dengan Yeju untuk berdua. Sudah 2 tahun pernikahan mereka tetapi mereka belum juga dikaruniai anak. Yeju begitu menginginkannya dan berdoa pada Tuhan mengenai dia agar dikaruniai anak. Di tengah perjalanan mereka sempat menghentikan orang-orang yang mau melempari seorang perempuan yang baru saja sembuh dari penyakit kusta. Tapi masa tidak udah 세상 재수 없는 것들. 미캉 기트비르고 자트냈어. 빨리 꺼지 이거 드라프. 지금 뭐 하시는 겁니까? 이분들은 빵게 되신 분들입니다. 그래서 말씀하셨잖아요. 다 나오신 분들이라고. 빨리 인사하세요. Baik, terusnya, mereka berlanjut berjalan lalu Yonghan melihat seorang pemuda yang nampaknya dilemparkan dari atas gedung. Pemuda itu bekerja di kantor saham. Sebelumnya ada seorang pria yang masuk dan mencekiknya. Belakangan memang ada rumor yang beredar tentang kejahatan di dunia saham. Bahkan sebenarnya Tiyong merupakan salah satu korbannya. Beberapa waktu kemudian, Yonghan yang sudah mengamankan TKP mengambil perannya untuk memulai penyelidikan. Awalnya kematian pemuda yang diketahui bernama Hong In-woo itu dianggap sebagai bunuh diri karena tak ada yang melihatnya berkelahi dengan orang lain. Saksi mata yang berlari ke dalam gedung dan memeriksa lantai atas sesaat setelah tubuh In-woo jatuh pun berkata bahwa dia sudah memeriksa seluruh lantai hingga atap, tapi dia tak menemukan siapapun. Anggapan bunuh diri itu segera berubah ketika ahli forensik menyatakan bahwa In-woo nampaknya sempat berkelahi karena ada cedera di tangannya dan beberapa bagian bajunya yang robek. Yonghan dan yang lain naik ke gedung untuk memeriksa. In-woo sebenarnya sedang tutup sementara kantornya, jadi mereka merasa aneh kenapa dia harus datang ke kantor. Di lantai mereka juga menemukan tanda bekas seratan dari sepatu milik In-woo. Sang dan Yang memeriksa bagian lain gedung dan menemukan jalan keluar lain yang mengarah pada kumuh di sisi belakang gedung. Yonghan dan Yongwan berusaha mencari bukti lain, entah buku, dokumen atau apapun, tapi hasilnya tetap nihil. Yonghan hanya menemukan manik-manik yang terlepas dari sempoa. Di laki meja In-woo ada surat wasiat yang ditemukan Yongwan. Surat itu berisi permintaan maaf karena katanya dia telah menggelapkan dana saham sehingga membuat perusahaannya bangkrut. Itu nampak seperti surat wasiat yang membenarkannya sebagai tindakan bunuh diri, tapi bagi Yonghan dan yang lain itu hanya surat yang mungkin saja ditulis oleh pembunuh sebenarnya dari In-woo. 저의 공교롭냐무로 말미암아 피해를 입으신 명예 증권과 고객들에게 심심한 사과의 말씀을 전하며 죽음으로 뒷값을 받으라. 손목에 꽉 잡힌 몸자국. 무슨 엉망에 스티브바이자 범인이 형사를 조달하라. 이렇게 티나는 타살 사건 현장도 드물다. 이렇게 타살에 티나 그런 거. 범인은 몰랐을까? Melihat TKP yang masih meninggalkan jejak bukti pembunuhan, detektif Yu menilai bahwa pembunuhnya pasti bukan orang yang berpengalaman. Dia pergi dengan terburu-buru dan tidak punya rencana yang matang. Mereka harus menganalisis tulisan tangan yang ditemukan, tapi para ahli di badan forensik sedang sibuk untuk kasus yang lain. Malam itu Yonghan dan temannya pun mewawancarai istri In-woo yang datang ke kantor. Istrinya sedang hamil besar. Ini sebenarnya cukup menunjukkan kalau In-woo tidak mungkin punya alasan untuk bunuh diri, karena dia masih harus untuk memastikan istri dan anaknya tetap selamat. Rekan-rekan kerja dan rasanya pun berkata bahwa alasan dia berada di kantor hari kematiannya adalah untuk mengganti jam kerja yang pernah dia pakai untuk cuti. Mereka tidak yakin mengapa
Indhu melenyapkan dirinya sendiri, tapi memang dia sedang diselidiki untuk kasus penggelapan yang terjadi di kantor. Salah satu rekannya sering melihat dia mengambil uang nasabah setiap 2 hari sekali. Sang Sun tak melihat kebohongan dari kesaksian tersebut. Di sisi lain, istri Indhu bilang bahwa 2 minggu sebelumnya, Indhu mengatakan ada masalah serius yang harus diketahui oleh orang-orang di kantornya. Istrinya juga bilang tulisan di surat wasiat yang ditulis oleh Indhu itu bukanlah tulisan suaminya, meskipun terlihat agak mirip, tapi pasti itu tulisan orang lain. Ikon kriya soganyeyo. Kisteboisima kriya kriskanyeyo. Tumharai sesimita. Isu가 발견됐다는 얘기겠고, 혹시 몰라서 가져왔습니다. 감사합니다. 저희 크리오 그럼 꼭 풀어주세요. 잘하겠습니다. Kasus pun menjadi janggal apalagi setelah mereka tahu bahwa kantor tempat Indhu bekerja sebenarnya masih beroperasi. Anehnya kantor tersebut selalu kosong tanpa ada dokumen di dalamnya. Detektif kembali membawa seorang ahli analis tulisan tangan yang sudah sangat tua, di mana dia menyatakan kalau surat wasiat Indhu telah dipalsukan oleh orang lain. Sayangnya dalam proses penyelidikan, Inspektur Beck meminta unit 1 untuk menghentikan penyelidikan mereka karena kasusnya akan diserahkan kepada Kepolisian Nasional. Ini adalah permintaan dari Inspektur Choi supaya mengalihkan kasus apapun terkait saham agar ditangani Kepolisian Nasional. Detektif dan Yonghan menolak untuk menyerahkan kasus itu. Yonghan sendiri yakin ada yang tak beres dengan kematian Indhu. Dia tak percaya bahwa pria itu telah menyilapkan uang perusahaan karena dia telah memeriksa dompetnya yang berisi beberapa lembar uang saja. Bahkan istrinya juga hidup sederhana. Bajunya bekas tambalan, semua mustahil. Kalau Indhu melakukan penggelapan, Yonghan dan Gyungwon pun pergi untuk mewawancarai orang sekitar gedung tempat Indhu bekerja supaya mendapatkan informasi tambahan. Salah satu pedagang di dekat toko bilang bahwa dia pernah masuk ke gedung sekali untuk bertanya dan membeli saham, tapi para pegawainya tampak tak ramah dan menyuruhnya untuk pergi ke kantor pusat. Lalu ada pria bersetelan baju putih dan sepatu putih yang datang menggunakan mobil mewah buatan Amerika. Tujuan cara tawasan 기억나네. 비지타 프리버수 포장약을 성하던 나오더라고. 그 한인 30살쯤에 둥치는 뭐 이렇고 딱 기생 몰입 전쟁에서 Presiden Opsir Sementara itu Sang Sun dan Jeong diarahkan oleh Opsir 6 ke tempat di mana seorang perempuan yang menderita penyakit kusta tinggal bersama dengan anak-anaknya. Mereka ternyata berada di belakang gedung bersembunyi di balik tikar. Sang Sun sempat mengajak mereka bicara, tapi tak ada yang mau menjawab. Dia terpaksa menyuruh Opsir 6 untuk memanggil Yonghan supaya bisa membuat perempuan itu berbicara. Tak disangka perempuan tersebut adalah perempuan yang pernah ditolong oleh Yonghan dalam perjalanan menuju kuil. Mengingat kebaikan Yonghan, akhirnya dia penuh berikan kesaksian bahwa di hari kerja ada seorang pria berambut gondrong dengan jaket hitam keluar dari gedung. Tangan kanannya diperban tapi wajahnya tak bisa terlihat. Hanya itu informasi yang bisa diberikannya. Bagaimanapun, itu akan membuat penyelidikan unit 1. Selanjutnya, Yonghan memanggil Andong, temannya di rumah sewa dulu yang bekerja di bank. Dia meminta Andong untuk mengecek kantor firma tempat Indhu bekerja. Tapi setelah melihat kondisinya, Andong yakin itu bukan firma sekuritas yang legal, tapi tempat rahasia untuk melakukan permainan saham. Andong lalu bercerita bahwa sebuah rumor sedang beredar di industri perbankan bahwa ada pria bernama Sang Tae yang mendirikan 3 firma sekuritas. Dengan 3 firma ini akan mudah baginya mengendalikan pasar saham. Sang Tae bisa melakukannya karena koneksinya yang luar biasa. Dari yang Andong ketahui, pria ini adalah mantan anggota militer dan pakar ekonomi. Namun di saat yang sama, Andong juga yakin kalau orang lain pasti bekerja sama dengan Sang Tae karena kejahatan ini tak bisa dilakukan dengan mudah. Ada kecurigaan bahwa Badan Intelijen Nasional Korea terlibat dalam kasus saham. Ketika unit 1 bilang di hadapan Andong kalau mereka akan memburu pria dengan mobil
Bagus tampaknya dia langsung mengenali orang yang dimaksud. Andong bilang kalau dia selalu datang ke bank setiap hari Rabu untuk menemui presidennya. 이거 완전 소투든 눈들보다 더 나쁜 새끼들이네. 이거 사람 하나도 아니라 몇백 년 몇천 명의 사람들을 불살내는 거라니까. 야, 형님 도와주셨다. 와, 그가 안 보니 어쩌고하더니 호작한다는 짓이 그 뽑아는 자식. 그 자식 잡아야 돼. 다 번호랑 배웠던 거를. 일단 그만 비워서 어디서 떼이신다. 그럽시다. 요, 그 뽑아도 쉬운 거는 우리만에 와서 행정대 만나던데. 딱 거였어. 저 웹스다. 내일이 무슨 일이냐? 매일 수일이야. 매일 수일. 내 부른다. 빨리 찾아요. 빨리. Keesop harinya una satu mengikuti pria tersebut ke sebuah tempat perjudian, di mana orang-orang melakukan adu pantu di sana. Di sana mereka akhirnya menemukan juga pria yang membunuh. Tentu namanya adalah Topal. Dia sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh wanita yang menderita penyakit kusta. Namun mereka tak bisa gegabah melakukan penangkapan malam itu, jadi mereka membicarakannya lebih dulu dengan detektif Yu di kantor. Sudah jelas bahwa orang-orang yang mereka targetkan ini dilindungi oleh para aparat yang korup. Andong juga menjelaskan kalau perusahaan saham yang dibangun ini pasti menggunakan uang hasil perjudian. Nansel juga kemudian datang memberikan informasi yang dia curigai berhubungan dengan kematian Anho. Dari laporan kejadian yang ditulisnya di kantor, Nansel menemukan bahwa 10 menit sebelum kematian Anho, seorang jaksa dari pengadilan negeri Seoul pun tewas. Dia jatuh dari gedung di belakang pengadilan. Pengadilan dan kantor Anho hanya berjarak 10 menit dengan berjalan kaki, jadi kemungkinan pembunuhannya itu berkaitan. Apalagi dari rekam jejaknya, jaksa yang tewas ini ternyata menangani kasus kejahatan saham yang berkaitan dengan Anho. Tak ada saksi dari kematian jaksa tersebut. Penyelidikannya juga terhambat. 홍일씨 사망하기 10분, 20분 전에 서울지방법원 검사함에 사망했거든요. 법원지 건물에서 실접사를 그리고 혹시나 해서 그 사망한 검사님 분담을 알아보니까 주식 관련 범죄 담당이었습니다. 주식 관련 범죄. 야, 이거 그림 나오네. 뭔가를 폭로하려는 증권사 직원과 주식 범죄 담당 검사 봉승경. 왠지 네가 굉장히 어려운 수수께끼 하나를 본 것 같아. Keesokan harinya oleh satu kembali ke tempat perjudian dan menangkap Topal dan Jang Keti. Ketika diintegrasi secara trouble, Topal malah mengakui perbuatannya setelah Sang Sun coba memancing pertanyaan. Ia juga berkata bahwa semua ini dilakukan atas perintah bosnya, yaitu Jang Keti. Semua itu juga atas perintah si pria klimis bernama Gunsu yang telah merencanakan pembunuhan terhadap jaksa yang ingin menemui Inhu. Mereka berdua terbunuh karena ingin membongkar kasus penipuan saham yang telah dilakukan oleh mereka. Sayangnya di tengah penyelidikan, Inspektur Beck datang bersama petugas Badan Intelijen untuk membawa para tersangka. Namun akhirnya hanya Gunso yang berhasil lolos karena dia merupakan keponakan dari Sang Tae. Jelas dia dilindungi untuk menjaga rahasia pamannya. Hudupat, 참고 제. 이 두 새끼는 중남부 살인 사건의 범인입니다. 그러니까 주식 관련 범죄자인 저 새끼만 데리고 가십시오. 지금 뭐 하는 거야? 이 두 사람은 저희가 데리고 가겠습니다. 얘들아, 목걸이 잡아. Orang yang memajukan wasiat Anho juga ditangkap. Meski kasus ini belum selesai, tapi setidaknya sudah terbukti bahwa Anho tak bersalah sama sekali. Istrinya yang kini melahirkan bisa merasa lega karena tuduhan buruk terhadap suaminya itu memang salah. Kasus saham ini menjadi macet dan kacau karena unit satu tak bisa melanjutkan penyelidikan. Hal itu disebabkan Gunsu melarikan diri ke luar negeri dan Topal tewas gantung diri di penjara. Di bulan Mei 1962 pasar saham akhirnya anjlok karena manipulasi harga saham. Ada sekitar 5.000 investor swasta yang mengalami kerugian besar. Tapi pada bulan Juni 1963, semua yang bertanggung jawab atas krisis ini dibebaskan. Ekonomi Korea goncang semenjak kejadian ini. 300 anak-anak dan pengangguran yang hidup dalam kesengsaraan akhirnya diberi penghidupan jalan baru oleh
Eropa berdikari yang didirikan negara, sayangnya, oleh ekonomi yang tidak kunjung baik, juga menciptakan lebih banyak kejahatan di kota. Suatu malam 3 orang pria dihajar ramai pingsan saat berjalan pulang, dompet mereka dicuri. Kabar ini diketahui unit 1 begitu pagi tiba, tapi mereka juga harus mengurus kasus pembunuhan seorang perempuan berusia 30 tahunan di wilayah Wasindong. Mereka tak bisa menyerahkan salah satu kasus konit lain karena mereka semua sedang mengawal upacara di Kepolisian Nasional. Akhirnya unit 1 dibagi 2. Yong Han pergi bersama Diong untuk mengurus kasus pembunuhan, sementara Sang Sun dan Giang Wan pergi mengurus para perampok. Dalam proses penyelidikan, Sang Sun dan Giang Wan menemukan kalau mereka tak punya saksi mata untuk kejadian ini, yang membuat mereka sulit menemukan para pelakunya. Sementara itu Yong Han dan Jeong melihat ke lokasi pembunuhan. Perempuan yang terbunuh memiliki seorang anak laki-laki yang masih remaja. Obserna bilang kalau dia yang melaporkan ke polisi saat menemukan jasad ibunya bersimbah darah di kamar. Anak ini pasti trauma dengan kejadian ini. Ibunya tewas dengan cukup tragis, dadanya ditusuk berulang kali. Ahli forensik menyatakan bahwa setidaknya ada kurang lebih 12 tusukan yang terlihat. Perempuan itu diperkirakan meninggal antara jam 4 sampai 5 pagi. Setelah jam 5 malam, ada bukti pembunuhan dekat mayat, yaitu pisau buah yang tampaknya digunakan untuk menikam korban. Menurut anaknya, pisau buah itu berasal dari rumah mereka, dan itu pisau yang biasa digunakan ibunya untuk memotong buah. Ahli forensik bilang bahwa tak ada tanda-tanda perlawanan, jadi kemungkinan terbesarnya adalah perempuan itu dibunuh ketika dia masih tidur. Namun ada luka di jari telunjuk kiri korban yang diperkirakan ada sejak 4 atau 5 hari sebelum kejadian. Jasad itu harus diotopsi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yong Han dan Jong pun mulai mengumpulkan informasi dari anak korban, Kim Man-cho, tapi tak begitu banyak informasi yang bisa didapatkan. Man-cho bilang, pagi itu, ibunya tidak membangunkannya seperti biasa, jadi dia pergi ke kamarnya untuk melihat, dan kaget melihat ibunya bersimbah darah. Pembunuhnya kemudian pergi terburu-buru karena gerbang rumah sudah terbuka saat Man-cho keluar. Tung, 저렇게 오시는데 아무것도 없으셔서 제가 방에 가봤는데 아침에 일어나자마자 어머니를 본 거야? 네. 아버지는 작년에 돌아가셨어요. Dosyostaba. Purepas obsirnam yang mencari petunjuk di luar menemukan ada zaki mencurigakan dan terlihat ikan sempit. Karena tak ada barang hilang di rumah korban, yang menyimpulkan kalau motif pembunuhannya adalah dendam dan pelakunya kemungkinan adalah kenalan atau dekat dengan keluarga korban. Dari tetangga korban, ada satu yang bisa dicurigai, yaitu pria yang sering datang ke rumah untuk menemui korban. Katanya itu merupakan Pat. Biz de namda süngu da çıpwe. Bana mazwe trosoltingka.
Bukti-bukti tersebut membuat pacar korban yang bernama Tung Yo ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ketika Yong Han menyampaikan kabar ini kepada Manso, anehnya, anak itu tanpa tak percaya. Dia bilang kalau Du Yo tak mungkin membunuh ibunya, karena Du Yon bahkan tak sanggup membunuh seekor lalat pun. Namun Manso memberitakan bahwa Du Yon pernah bertekad dengan ibunya terkait tanah milik sang ayah, di mana Tung Yo memaksanya untuk meminjamnya. Ini bisa saja menjadi motif pembunuhan. Du Kyong pun diintegrasi dan diminta memakai kemeja yang ada nota darahnya, tapi ternyata meja itu tak muat di badan Tung Yong. Selain itu, teman di sebelah kambarnya juga memberikan kesaksian bahwa Tung Kyong ada di rumah saat pagi, jadi tidak mungkin dialah yang membunuh korban. Tung Yong pasti di atas kasus ini. Ayo hibun, asik-asik esok punya kisah tengah pasang di fiakuer. Jesus, kau. Ya. Sementara itu, kasus perampokan masih ditangani Sang Shen dan Gyeongwon menangkap 3 orang pelapor membawa pentungan seperti yang disebutkan dalam kesaksian korban. Namun ketua pelapor datang dan bisa menjamin bahwa anak buahnya tak terlibat. Mereka justru ingin lapor bahwa ada 3 pemuda yang sebelumnya menyerang anggota pelapor dan mencuri tongkat mereka. Malam itu Yowen memutuskan untuk tak pulang. Dia pergi ke rumah Mansu, tapi menemukan anak Angel yang berduka mana tersenyum senang melihat sebuah kertas di tangannya. Sejak tungguang pulang, dia memang jadi mencurigai Mansu karena anak itulah yang diketahui punya akses bebas ke rumahnya. Di rumah Tung Yong, hanya saja kecurigaannya terus ditepis sampai Nanchil mendapat informasi bahwa saat ayahnya meninggal karena tenggelam, Mansu sedang bersamanya. Hal yang aneh adalah ayah Mansu itu perenang profesional yang rasanya mustahil kalau dia mati karena tenggelam. 그 당시 건설소인 파동 근처에서 살아봤는데요. 김 만수군 아버지는 김근섭씨고요. 다음에 작년 3월 청남 조수지에서 낚시도 중 익사했다고 나와 있습니다. 그리고 당시 그 아들 만수군과 함께 낚시굿 그리고 굿 특이한 사실이 하나 있는데요. 김근섭씨 강원도 수영선수 출신입니다. 수영선수가 물에 빠져 죽었다고? Yong Han menyelidiki Manso lebih jauh dan meminta dia memeriksa ke klinik tempat Manso berobat karena katanya Manso memiliki penyakit paru-paru. Yong sendiri pergi ke sekolah Manso di mana gurunya bilang kalau Manso terkenal sebagai anak berprestasi dan baik. Tapi suatu hari Manso pernah datang ke sekolah sambil menggendong kucing yang sudah mati. Gurunya berpikir bahwa Manso menemukannya sudah mati di jalan. Tapi Yoman justru mengira bahwa kucing itu dibunuh oleh Manso dalam perjalanan. Yohan makin yakin dengan kecurigaannya setelah dia membawa beberapa berkas rekam medis Manso yang menyatakan bahwa dia punya obat tidur yang kemungkinan dia pakai untuk membius ayahnya sehingga mati tenggelam. Darah di kemeja Jun Yong juga Yong Han yakini sebagai darah ibu Manso yang berasal dari luka. Jari telunjuknya Yong Han menangkap Manso setelah mendapatkan kepastian dari Du Kyong bahwa luka di jari itu memang ulah Manso. Awalnya Manso tak mau mengaku, tapi setelah dituduhkan bukti-bukti, Manso dengan santai dan tenang bahkan sambil tertawa menjelaskan alasan kenapa dia membunuh kedua orang tuanya. 다시 한번 물을게. 부모님 왜 죽였어? 어쩌 싶었어요? 저 새끼. 그런 사람들세? 왜 죽였냐고요? 해변 환자한테는 나 모르지는 않아 멋있다 짜증나고 남편 죽은 집이 한 번에 해변 남자 티나 머리든 짜증나고 도대체 뭐야? 사람 맞아? 내가 저도 그거에 대해 깊이 생각해봤는데요. 사람 맞아요. 근데 좀 다른 사람. terutama Masa nampaknya Mansu memang mempunyai kepribadian psikopat yang membuat dia merasa bersalah setelah membunuh. Yong Han pun mengirimnya ke lapas remaja dan memastikan tidak akan ada keringanan hukum untuknya. Sementara itu kasus perampokan yang ditangani Sang Shen dan Gyeongwon juga berhasil diselesaikan setelah Sang Shen menyamar sebagai pria mabuk yang kaya untuk memancing para perampok itu keluar. Anak-anak itu ternyata yatim piatu yang diperbudak oleh Govs pelopor. Mereka kabur dari program yang katanya bisa menyejahterakan mereka. Karena nyatanya, anak-anak yang dibawa justru dikerja paksa tanpa upah sampai meninggal.
고산에서 저보다 더 짐진 취급받았을 때 멈추다왔어요. 개척반에서 땅도 주고 정책도 계신다며 후기사는 말도 다 거짓말이에요. 길을 왔던 당들이 패보여 투척하면 귀인들이 개빼리스패요. 아무 이유도 없이요. 자세히 해봐. 아저씨들이 왜 이걸 몰라요? 통찰대 군인들 다 개척단하고 안 되잖아요. 이럴 줄 알았으면 그냥 과원이나 갈 걸 그랬어요. 우리나 9살짜리 애들도 있었다고요. 그런 어린 것들 가서 막 때리고. 앞으로 납도 안 주고 그러다 죽으면 그냥 발을 빗는다고요. 형사님, 너라고 저희한테 사기를 치면 저희는 어디서 구성받아야지? 영만 영문능ар tentang pengakuan anak-anak ini memilih untuk menghentikan operasi Korps Pelopor, membebaskan anak-anak. Dia memberi ancaman jika penganiayaan kembali terjadi, unit 1 akan membubarkan program nasional tersebut bagaimanapun caranya. Di hari yang sama, Inspektur T ditangkap oleh Kejaksaan Khusus setelah dilaporkan oleh Inspektur Beck dengan rahasia kejahatannya. Setelah kasus ini berakhir, ada kasus yang menunggu untuk diselesaikan yaitu hilangnya para pekerja di pabrik tekstil di mana teman Ansil bekerja. Salah satu mayat pekerja ditemukan di jurang oleh seorang pria yang sedang mendaki gunung untuk mencari tanaman obat. Teman Ansil, perempuan bernama Liang Jia, melapor ke Yonghan kalau teman dekatnya di pabrik menghilang. Gadis yang hilang itu bernama Sonjung, sudah 2 minggu tak terlihat tapi barang-barangnya masih ada. Tansil bilang bahwa yang dia sudah pernah melapor sebelumnya dan kasus ini ditangani oleh unit 2. Tapi mereka menutup kasusnya. Unit 1 akhirnya mengambil alih kasus tersebut. Penyelidikan pun dimulai dan menggali informasi yang dimiliki oleh Yang Jia. Ia bilang bahwa yang menghilang adalah gadis cantik dan baik semua. Mereka tak mungkin kabur begitu saja dari pekerjaan. Kecurigaan Yang Jia juga mengarah pada upacara pagi yang dilakukan sebulan lagi di pabriknya karena sehari atau 2 hari setelah upacara tersebut, pasti ada gadis yang menghilang. Saat mereka datang ke pabrik, Yonghan mencurigai seorang perempuan yang mempunyai lebam di matanya. Perempuan itu bernama Bokson. Dia bilang lebam itu karena terjatuh. Tapi setelah Yonghan memintanya jujur, Bongsheng bercerita kalau dia dipukul oleh manajernya setelah Bongsheng menolak membayar patungan biaya sekolah malam karena dia tahu uang itu dikantongi oleh manajernya sendiri. Bongsheng bilang dia merupakan teman dekat Sonjung. Dia tahu lebih banyak kejanggalan, tapi awalnya Bokson ragu untuk menceritakan karena takut. Namun ini kesempatan baginya supaya bisa menghentikan kejahatan di pabrik. Bongsheng bercerita bahwa setiap upacara, bos mereka akan mengambil manajer pabrik dan menunjuk satu gadis yang akan menyiram setelah malam itu. Yonghan menyarat manajer pabrik untuk menemui bosnya. Pria muda tersebut menolak untuk bicara dan justru ingin menyuap unit 1. Yuban tentang sungernas mahara, 지금 너무 모르겠어. 그러니까 탐나면 다 나오는 거 아니야. 원래 주회 때마다 여분들 한 명씩 찍었다면서? 아, 저놈들 소성이 좋더라. Father 그거라서 개판음식하고. 제다. Boskuda itu diserahkan pada polisi oleh mereka. Hal yang tidak mereka ketahui, ternyata bos muda itu merupakan anak bungsu pemilik korporasi Guanghu yang dilindungi oleh Inspektur Beck sebagai ganti kesepakatan untuk pemenjarahan Choi. Penjahatnya dibebaskan kembali dan tak lama setelahnya unit 1 dapat laporan dari Nansil kalau Songjung ditemukan tewas di dasar tebing. Anehnya, menurut pengakuan si pencari tanaman herbal, biasanya bangkai apapun akan dimakan oleh binatang buas atau gagak. Tapi mayat Songjung masih utuh bahkan setelah 2 minggu lamanya. Suhu dingin pegunungan telah memperlambat pemusukan. Unit 1 menduap dengan kemarahan. Apalagi setelah melihat wajah Sonjung yang tampak ditandai seperti geisha. Ahli forensik yang memeriksaannya menyatakan bahwa ada tanda-tanda pemerkosaan di tubuh Sonjung dan gadis malang itu sempat melawan. Ada kulit yang menempel di kukunya menandakan bahwa si pelaku pasti punya bekas sakaran di tubuh. Sonjung tidak tewas jauh sebelum dia jatuh dari tebing. Luka di kepalanya bukan karena benturan, tapi karena serangan fisik yang akhirnya menyebabkan kematian. Ada bekas suntikan opium di tangannya dan sepotong nanas di mulutnya. Barang-barang itu hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Kuan sudah jelas berada dalam urutan pertama yang bisa dicurigai. Tapi untuk menangkapnya, mereka harus lebih cerdas. Yonghal akan mulainya dari alasan kepemilikan opium.
Jadi mereka harus mencari pengadarnya terlebih dulu. Detektif juga yakin kalau 3 teman Kuan terlibat dalam kasus ini. Akan versionnya hal ini bisa. Kuan tidak maaf tanda yang sudah menasaraf ke. Boda. Kofi bapak. Kitchendiri kugan tejap diri terlalu. Kuan wisas hajan. 6번 증장. 중앙정보부 대공장. 국가직원 최고 희우장. 기초실장. 그래가지고 싸가지가 비영감 누구나 요리 농새끼. 히트스 사관이야. Sabalumman sabun twe. Mereka menemui keempat pemuda tersebut menanyai beberapa hal, dan mereka menemukan salah satu dari keempat anak itu mempunyai bekas jaharan di lehernya. Yoha dan Sang Chun pergi ke tempat bernama Miang Kiroga, yang biasa menjadi tempat minum-minum pejabat tinggi yang korup, tak terkecuali keempat pemuda yang sedang diselidiki oleh Yohan. Mereka tidak mendapatkan informasi apapun karena pemilik bar tutup mulut mengenai rahasia para pelanggannya. Oleh itu kembali ke kantor tanpa kemajuan apapun hari itu. Malam harinya mereka kedatangan ibu dan adik-adik Sonjung yang tampaknya lusuh. Mereka bukan orang yang berkecukupan. Mata ibu Sonjung bahkan buta sepula. Oleh itu sangat kasihan melihat yang mereka hampir tak sanggup mengatakan apapun soal kematian Sonjung yang tragis. Isn't John Seal Monirov? Zingrimisno. Elgilmiang Risinjang Yodin and I seek that ande. Uxi I see Sekail. Listen to it. We manage to come at you, never you. Sitt om det idag av killegurs och håret är för dostäckt där. Pangveko. Allt av en cirko. Sitt och det är sin sali. Alif har så det går det någon sin kinzara då. Nej, låt du gå här. 제가 꼭 약속드릴게요. 나쁜 놈들 다 잡아서 신정씨 다 풀어줄게요. Seharusnya ternyata pemilik bar datang ke toko buku Yeju dan meletakkan akan mengungkapkan apa yang diketahui tentang 4 anak pejabat tersebut kepada unit 1. Dia bilang bahwa hanya 6 junggil yang mengonsumsi opium, tetapi keempatnya sering melakukan kekerasan, terutama Hesum. Pemuda berkacamata itu berbeda jauh penampilannya. Dia keji dan sering memukuli pekerja perempuan di bar. Teman-temannya biasanya hanya menonton dan menikmati apa yang dilakukan Hesung. Namun kekerasan itu mereda sejak 5 bulan terakhir dan di awal bulan saat Sonjung menghilang katanya mereka hanya datang untuk minum tanpa memanggil para pelayan wanita. Mereka juga pergi lebih awal dari biasanya, yaitu sekitar jam 8 malam. Pemilik bar juga memberikan bukti berupa foto keempat pemuda kaya itu. Dan salah satu pelayan perempuan yang ditandani seperti geisha, biasanya sama dengan Sonjung ketika dia meninggal. Itu satu-satunya foto yang bisa diambil oleh pemilik bar diam-diam. Uriai tidak ketungan 얼마나 큰 고초를 겪었는지. 어딜까요? 이 사세는 이거 김희순 정씨 시신에 있던 화장이라고 똑같은데요. 없었습니다. 야, 그래도 하면서 이제 그렇게 스피킹 야, 자, 왜 본래 간소할 생각을 하셨어요? 언젠간 이 참놈들 엿먹일 기회가 오겠다 싶어서요. 오늘처럼요? 거의 산에 친구 필요 없지 않습니까? 바로 다 잡아버리죠. 오래 부르이셨을 때 반드시 집한다. 두릉시에는 Akti karismaku kanjiri olehnya. Ya, sayangnya dalam perjalanan penangkapan keempat anak tersebut, unit 1 menemukan 3 anak telah tewas karena penyataan pelakunya tak ditemukan dan ini menjadi kasus berlari. Hesung tidak ada bersama mereka, jadi ini membuat Yonghel agak bingung sekaligus semakin mencurigainya.
Saat unit 1 masih tampak syok dengan kejadian ini, Junggil menunjukkan pergerakan. Dia masih hidup, tapi kondisinya sangat mengkhawatirkan, sehingga harus dilarikan di rumah sakit. Dia menemukan opium di dalam mobil yang membuktikan kalau Junggil memang memakainya dan mungkin membius Sonju dengan benda yang sama. Sekembalinya ke kantor, Johan mengatakan pada detektif Yu dan rekan-rekannya bahwa dia berpikir kalau Esu mungkin yang menciptakan kecelakaan itu untuk menyingkirkan teman-temannya dan menyelamatkan dirinya sendiri dari tuduhan pembunuhan itu. Apalagi dia lebih mudah membersihkan namanya karena ayahnya merupakan wakil menteri pimpinan. Johan sadar sebagai satu-satunya orang yang selamat, Junggil pasti berada dalam bahaya karena Yesu masih berniat ingin membunuhnya. Unit 1 memberi Yesu peringatan dan memberikan petunjuk bahwa kepolisian sudah mengetahui kejahatannya. Tentu saja Yesu panik dan menyuruh Inspektur Beck untuk menutup bulat unit 1. Domana merasa bahwa Inspektur Beck menghalanginya. Dia meminta bantuan detektif Yu supaya kejahatan Inspektur Beck bisa dihentikan. Detektif Yu sepakat untuk membuatnya menjadi tersangka. Sementara itu, unit 1 pergi ke rumah sakit untuk mengamankan Junggil, tapi mereka terlambat karena Hesu lebih dulu tiba dan membuat ibu Junggil pulang. Hanya ada Junggil dan Hesu di ruang rawat. Oh, tell me what to do. How's that? Yel dan Sanction akhirnya harus mengalihkan perhatian petugas supaya Johan bisa menyusup masuk lewat jendela. Saat itu, Hesu sudah hampir membunuh Junggil, tapi untungnya Johan berhasil masuk dan menggagalkan aksi pembunuhannya. Dia ditangkap lewat dakwaan percobaan pembunuhan. Saja marah, kami push masuk. Di malam yang sama, Inspektur Beck berusaha memeras dan mengancam ayah Hesu tanpa mengetahui bahwa Hensung sudah ditangkap. Begitu kembali ke kantor, dia ingin mengambil alih Hesu dari unit 1, tapi detektif Yu Johan dan Sang Shun berhan diri menantangnya. Hesu tetap dipenjarakan. Berita ini sampai ke ayahnya dan dia meminta bantuan Inspektur Beck yang saat itu padahal sudah ingin berniat melarikan diri. Johan berpacu dengan waktu. Dia menemui Junggil untuk membujuk dia bersaksi atas pembunuhan terhadap Sonjung. Awalnya, Junggil perlu diyakinkan supaya mau bersaksi. Hingga akhirnya Junggil bercerita bahwa mereka membayar perempuan-perempuan di pabrik karena mereka bosan dengan perempuan di mall mereka, lalu menyuruh mereka pergi dari pabrik. Tapi malam itu Sonjung dipukuli terlalu keras oleh Hesung karena pengaruh opium yang disuntikan padanya tidak bekerja maksimal, sehingga Sonjung melawan. Meski sudah ditahan oleh teman-temannya, tapi Hesung tak bisa dicegah. Dia memukuli Sonjung sampai meninggal. Mereka sempat bingung bagaimana menangani mayatnya Sonjung. Jadi mereka menghubungi Inspektur Beck yang membantu mereka mengubur kasus ini. Sayangnya, Junggil tak mau bersaksi di pengadilan. Dia taktik dibunuh oleh ayahnya Esung. Jadi, tanpa kesaksiannya tersebut, kasus ini akan baca. 경찰이 살인자 새끼 잡아 죽인 게 뭐가 어려운데. 야, 가만히 좀 있어. 증거가 없잖아, 증거가. 네가 처음부터 끝까지 법정 가서 증거를 해주면 모를까. 내가 법정 간다고 하면 정의성이 아니라 그 새끼 아빠까지나 죽일려줄 거라고. 절대 안 돼요. 이제 됐죠? 난 실장물학관 penyidikan mandiri akhirnya menemukan identitas para korban perempuan lainnya yang pergi ke pabrik setelah insiden pemerkosaan. Mereka setuju untuk bersaksi mengungkap kejahatan tersebut, namun mereka bilang tak akan bersaksi di pengadilan. Sampai akhirnya, Yeju memberikan surat dari Ibu Sonjung yang membuat mereka tersentuh dan bersedia untuk melakukan kesaksian. Di sisi lain, Inspektur Beck setuju untuk membunuh Junggil dan menghilangkan jejak dengan pergi ke Hawaii supaya kasusnya tak diselidiki. Tapi, ia meminta
Wangsa tertutup pada Ayah Hesung menolak dan berpikir untuk menyingkirkan Inspektur Beck dengan membunuhnya. Beberapa waktu kemudian, Arnadaikadev orang Nuang mengizinkan Hesung menggunakan telepon dia memerintahkan orang untuk menculik Jungkil. Obserlam yang bertugas menemukan para pengawal Jungkil terkapar di lorong rumah sakit dan ruangannya. Penculik Jungkil tak lain adalah Detektif Kang atas perintah Inspektur Beck yang membuat janji dengan Ayah Hesung di gereja katedral. Unit satu pun menggagal dalam mereka. Namun dalam prosesnya, Yong Han tertembak oleh Inspektur Beck dan Kiang Wan pun tertusuk oleh Detektif Kang. Mereka akhirnya berhasil selamat. Yong Han dengan bantuan Deo berhasil mengalahkan Inspektur Beck meskipun mereka terluka. Tenang, punya juga Tupunau. You like it, girl. Inspektur Beck ditangkap bersama dengan Detektif Kang serta Hesung dan Jungkil yang harus mempertanggungjawabkan kesalahan mereka. Semua penjahat itu diadili. Inspektur Beck dihukum mati disusul dengan Hesung yang juga mendapatkan hukuman mati pada hari yang sama. Semua staf di kepolisian Yongnam bergembira dengan hasil pengadilan ini, tapi Yong Han masih bersedih karena Jungpil Ayah Hesung tidak dihukum atas perannya di balik semua itu. Namun bagaimanapun kini, Yongnam sudah lebih aman berkat Yong Han dan teman-temannya. Para penjahat yang dulu ditangkap oleh Yong Han pun kini punya kehidupan yang lebih baik. Mereka berubah dan akhirnya dipekerjakan oleh Yong Han di kantor polisi untuk menyembeli sepatu para detektif. Sementara Detektif Yu akhirnya diangkat menjadi inspektur senior di kepolisian Yongnam. Dengan begitu Yong Han akhirnya menggantikan posisinya sebagai kepala unit 1. Sang Sun, Kiang Wan dan Jeo sangat senang dengan kabar ini. Mereka terus bersama. Banyak penjahat yang berhasil ditangkap dan Yong Han mengubah penjahat itu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Di masa tuanya, Yong Han bahkan sangat disayangi oleh mantan penjahat yang pernah dipenjarakannya. Sayangnya, Yong Han tak bisa menikmati masa tua bersama dengan teman-temannya karena mereka meninggal lebih dulu dan itulah ending dari drama ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.